Viral. Diusir satpam karena sepatu bolong. Siapa sangka pemuda ini adalah adik kandung bos yang hilang 15 tahun. Langit Jakarta sore itu tidak sedang menangis. Ia sedang menjerit. Gumpalan awan hitam pekat bergulung-gulung di angkasa, memuntahkan jutaan jarum air yang menghunjam bumi tanpa ampun. Di tengah kemacetan yang mengular seperti naga besi yang sekarat, sebuah motor bebek tua bergetar hebat, berjuang melawan arus banjir yang mulai menggenangi aspal. Di atas jok motor yang busanya sudah robek itu, bara menggigil. Jaket plastik tipis berwarna oranye yang dikenakannya tidak lagi mampu menahan serbuan angin dingin. Air rembesan hujan telah menyusup masuk melalui celah kerah leher, mengalir pelan menuruni punggungnya seperti jari-jari hantu yang membekukan tulang belakang. Namun, bukan dingin yang menjadi musuh utamanya saat ini. Bukan pula klakson mobil mewah yang sejak tadi membentaknya agar menepi. Musuh utamanya adalah rasa lapar. Perut bara berbunyi, sebuah gemuruh panjang yang menyakitkan, seolah menagih haknya yang belum terpenuhi sejak kemarin malam. Hanya sepotong roti, batinnya perih. Itu pun sudah berjam-jam yang lalu. Tapi tangan kanannya yang kaku dan keriput karena terendam air tetap mencengkeram stang motor dengan erat, sementara tangan kirinya berulang kali meraba kotak pendingin di punggungnya. Di dalam kotak itu, tersimpan sebuah pesanan, premium steak wagyu, seharga Rp1.000.000. Aroma daging panggang yang gurih, dipadukan dengan saus jamur truffle, samar-samar tercium keluar dari celah kotak, menyiksa indera penciuman bara. Ironi yang begitu kejam. Ia membawa makanan seharga gaji bulanannya di punggung, sementara lambungnya sendiri melilit perih meminta diisi nasi sisa. Tahan, bara, tahan. Sedikit lagi sampai, bisiknya pada diri sendiri. Suaranya hilang ditelan deru hujan. Motor tua itu terbatuk-batuk saat bara memaksanya membelah genangan air di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang angkuh menantang langit. Menara Adyatama. Gedung itu berdiri gagah dengan kaca-kaca biru yang memantulkan kilat, seolah tak tersentuh oleh kekacauan badai di bawahnya. Ini adalah dunia yang berbeda. Dunia para dewa yang tidak pernah merasakan bagaimana rasanya menghitung recehan di tanggal tua. Bara memarkirkan motornya di area khusus kurir yang becek dan jauh dari pintu masuk utama. Ia turun. Kakinya langsung disambut oleh genangan air keruh yang merendam sepatu kanvasnya yang sudah bolong di bagian jempol. Sensasi air dingin berlumpur yang menyentuh kulit kakinya membuat bara meringis. Namun ia tidak punya waktu untuk mengeluh. Waktu pengantaran tinggal 5 menit lagi. Dengan langkah terseok-seok, ia berlari kecil menuju lobi, mendekap kotak makanan di dadanya seolah itu adalah bayi yang harus dilindungi dari badai. Pintu kaca otomatis lobi terbuka. Udara dingin dari pendingin ruangan menyambar wajahnya yang basah, bercampur dengan aroma pewangi ruangan beraroma lavender dan kemewahan yang mengintimidasi. Bara melangkah masuk, dan seketika itu juga, dunia seakan berhenti berputar. Lantai lobi itu terbuat dari marmer putih Italia yang berkilau tanpa noda, begitu bersih hingga bisa memantulkan bayangan lampu kristal raksasa di langit-langit. Dan di atas kesucian lantai itu, sepatu bara meninggalkan jejak. Cetak, cetak, cetak. Jejak lumpur hitam kecoklatan tercetak jelas di sana, merusak kesempurnaan visual lobi Menara Adyatama. Bara membeku. Ia melihat ke bawah, pada kakinya yang kotor, lalu melihat ke sekeliling. Beberapa orang berjas rapi yang sedang lalu lalang menatapnya. Tatapan mereka bukan tatapan marah, melainkan tatapan yang jauh lebih menyakitkan, tatapan jijik. Seolah bara adalah seekor tikus got yang tersesat masuk ke istana raja. Hei, kau! Sebuah teriakan keras menggema, memecah keheningan lobi yang sakral. Seorang petugas keamanan bertubuh tegap dengan seragam safari yang licin berlari menghampirinya. Wajah petugas itu merah padam, matanya melotot tajam ke arah jejak lumpur di lantai. Siapa suruh lewat sini? Kurir lewat pintu belakang. Kau buta huruf atau memang tidak punya otak? Bentak petugas itu. Suaranya menggelegar membuat beberapa tamu menoleh. Bara menunduk. Tubuhnya semakin mengecil. Air hujan masih menetes dari ujung rambutnya yang lepek, jatuh membasahi lantai marmer yang mahal itu. Maaf, Pak. Di aplikasi tertulis, harus diantar ke resepsionis lobi depan. Ini pesanan VIP untuk Bapak CEO di lantai teratas. Suaranya parau, bergetar menahan dingin dan malu.
Saya tidak peduli itu pesanan siapa. Lihat lantainya. Kau tahu berapa biaya membersihkan ini? Petugas itu menunjuk lantai dengan tongkat pentungannya, seolah Bara baru saja melakukan dosa besar yang tak terampuni. Keluar, lewat loading dock di basement. Sekarang, Bara ingin membela diri. Ia ingin berteriak bahwa ia juga manusia, bahwa ia kedinginan, bahwa ia hanya mencoba melakukan pekerjaannya. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan, tertahan oleh gumpalan rasa rendah diri yang sudah ia telan seumur hidup. Ia hanyalah debu di tempat ini. Aku memang tidak pantas di sini. Batinnya, rasa perih di dadanya kini melebihi rasa lapar di perutnya. Bara berbalik perlahan, hendak melangkah keluar kembali ke dalam badai, ketika matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Di ujung lobi, di dekat lift pribadi berbalut emas, seseorang baru saja keluar. Seorang pria muda. Pria itu mengenakan setelan jas navy yang dipotong sempurna mengikuti bentuk tubuhnya yang atletis. Rambutnya tertata rapi tanpa satu helai pun yang berantakan. Ia berjalan dengan aura kekuasaan yang begitu pekat, seolah udara di sekitarnya pun tunduk memberinya jalan. Ia sedang berbicara dengan seseorang melalui ponsel canggih yang ditempelkan di telinga. Wajahnya datar, dingin, dan tampan. Itu dia, sang pemesan. Adrian Adiatama. Untuk sesaat, waktu seolah melambat. Pria itu menoleh ke arah keributan di pintu masuk. Mata mereka bertemu. Mata Bara yang lelah, merah, dan berkaca-kaca karena air hujan, bertabrakan dengan mata Adrian yang tajam, jernih, dan penuh perhitungan. Tidak ada pengakuan di mata sang CEO. Tidak ada rasa iba. Hanya sebuah tatapan kosong seolah ia sedang melihat sebuah noda mengganggu di lukisan mahalnya. Namun bagi Bara, melihat sosok itu di sana, di bawah cahaya lampu kristal yang hangat, seperti melihat sebuah menara api di tengah lautan badai yang gelap. Ada desiran aneh di dadanya. Sebuah perasaan familiar yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah kerinduan yang entah datang dari mana. Dia. Desis Bara pelan, nyaris tak terdengar. Dia memiliki hidup yang seharusnya kumiliki. Hujan di luar semakin deras menghantam kaca lobi, seolah berusaha menghapus jejak Bara dari muka bumi. Sementara di dalam sana, jarak antara si miskin dan si kaya terbentang sejauh langit dan bumi, hanya dipisahkan oleh lantai marmer yang kini ternoda lumpur. Suara langkah kaki itu mendekat, berirama, tegas, dan menakutkan. Tuk, tuk, tuk. Bunyi hak sepatu kulit mahal yang beradu dengan marmer terdengar, seperti detak jam kematian bagi Bara. Pria berjas navy itu, Adrian Adiatama, kini berdiri tepat di hadapan mereka. Jaraknya hanya 2 meter. Namun aura dingin yang dipancarkannya terasa lebih membekukan daripada angin badai di luar sana. Petugas keamanan yang tadi membentak Bara kini seketika berubah wujud. Bahunya yang tegap mendadak merosot. Wajah garangnya berganti menjadi topeng kepatuhan yang menggelikan. Ia membungkuk dalam-dalam, hampir mencium lantai. Selamat sore, Pak Adrian. Maaf atas gangguan ini. Ada tikus kecil yang salah masuk kandang, ujar petugas itu dengan suara manis yang dipaksakan. Tangannya menunjuk jijik ke arah Bara. Saya akan segera menendangnya keluar. Adrian tidak menjawab. Ia bahkan tidak menoleh pada petugas itu. Matanya yang tajam, sewarna kopi pahit tanpa gula, terkunci pada sosok Bara yang menggigil. Ia menindai kurir itu dari ujung rambut yang lepek, turun ke jaket oranye murahan yang meneteskan air keruh, hingga berakhir pada sepatu kanvas bolong yang terendam lumpur. Hening. Lobi yang tadi ramai mendadak senyap. Bara merasa seolah telanjang di bawah tatapan itu. Ia ingin bumi membelah dan menelannya bulat-bulat saat ini juga. Jantungnya memalu rongga dada dengan keras. Sakit sekali. Ia mengeratkan pelukannya pada kotak makanan di dada, satu-satunya tameng yang ia miliki. Pak Adrian? Petugas itu mencoba memecah keheningan. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Adrian mengangkat satu tangan, isyarat mutlak untuk diam. Ia melangkah maju satu langkah. Seketika, sebuah aroma menyergap indera penciuman Bara. Itu bukan aroma pewangi ruangan biasa. Itu adalah aroma kayu cendana, sandalwood, yang bercampur dengan citrus segar, wangi kesuksesan, wangi uang, wangi manusia yang tidak pernah berkeringat karena mengejar bus kota. Wangi itu begitu dominan,
mendesak bau apek hujan yang melekat di tubuh Bara. Itu makan siang saya. Suara Adrian terdengar datar, baritone, tanpa emosi. Bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Bara tersentak, gugup setengah mati. Iya, Tuan. Steak Wagyu, saus jamur. Adrian melirik jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya. Asisten saya terjebak macet. Rapat direksi dimulai 7 menit lagi. Saya tidak punya waktu menunggu resepsionis bodoh memanggil office bell. Pria itu berbalik badan menuju lift pribadi yang pintunya berwarna keemasan. Ikut saya, perintahnya singkat. Sekarang. Dunia Bara serasa runtuh. Naik ke atas? Ke Menara Gading itu? Dengan kondisi seperti ini? Tuan, tapi saya kotor. Bara mencicit. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melihat jejak lumpur di kakinya. Adrian berhenti, menoleh sedikit dengan tatapan yang bisa mengiris baja. Kau mau saya yang bawa kotak itu? Atau kau mau dibayar? Ancaman halus itu bekerja efektif. Bara menelan ludahnya yang terasa pahit. Dengan langkah gemetar, ia menyeret kakinya mengikuti Adrian, meninggalkan petugas keamanan yang melongo tak percaya. Mereka masuk ke dalam lift. Pintu logam emas itu tertutup perlahan, mengisolasi mereka dari dunia luar, menciptakan sebuah kotak kedap suara yang sempit. Dan disinilah siksaan yang sesungguhnya dimulai. Ruang lift itu sempit dan intim. Dindingnya terbuat dari cermin perunggu yang memantulkan bayangan mereka berdua secara berdampingan. Kontras itu begitu menyakitkan mata. Di sisi kanan, berdiri Adrian, tegak, bersih, licin, dan harum. Di sisi kiri, berdiri Bara, membungkuk, basah kuyup, dekil, dan menyedihkan. Udara di dalam lift yang tadinya segar seketika berubah. Aroma tubuh Bara mulai menguap. Bau apek dari jaket yang tidak kering sempurna, bau keringat asam yang mengering seharian di jalanan panas, bercampur dengan bau amis air hujan got yang merendam celananya. Bau kemiskinan itu perlahan memenuhi ruangan, bertarung melawan wangi parfum mahal Adrian. Bara melihat hidung Adrian berkedut. Sang CEO tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak memaki. Ia tidak berteriak. Namun, gerakan tangannya menghancurkan hati Bara berkeping-keping. Dengan gerakan lambat dan anggun, Adrian merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah sapu tangan sutra berwarna putih bersih. Tanpa menoleh ke arah Bara, ia mengangkat sapu tangan itu dan menutupi hidung serta mulutnya. Hanya itu, sebuah gestur sederhana. Namun bagi Bara, itu adalah tamparan yang lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Dia jijik padaku, jerit batin Bara. Rasa panas menjalar di wajahnya, membakar pipinya yang dingin. Air mata mendesak ingin keluar, tapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia memundurkan tubuhnya hingga punggungnya menempel ke dinding lift yang dingin, berusaha membuat dirinya sekecil mungkin, berusaha menghilangkan keberadaannya agar tidak lagi mencemari udara yang dihirup orang kaya di sebelahnya. Maaf, bisik Bara, nyaris tanpa suara. Maaf saya bau. Adrian tidak menjawab. Ia tetap menatap lurus ke angka lantai yang berganti di layar digital. Matanya kosong, seolah Bara adalah hantu tak kasat mata. Tapi di balik kekakuan wajah Adrian, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bau ini, bau apek dan hujan ini. Seharusnya ia merasa mual. Seharusnya ia marah. Tapi entah kenapa, bau hujan yang bercampur tanah basah ini membangkitkan sebuah memori samar di sudut tergelap otaknya. Sebuah ingatan tentang taman bermain, suara petir, dan seseorang yang menangis. Lantai 40. Suara mesin lift berbunyi, membuyarkan lamunan Adrian dan penderitaan Bara. Pintu terbuka. Adrian melangkah keluar lebih dulu, seolah melarikan diri dari kapsul beracun itu. Ia berjalan cepat menuju sebuah meja resepsionis besar di depan ruang rapat kaca. Bara tergopoh-gopoh mengikuti di belakang, meninggalkan jejak air kotor di karpet tebal yang empuk. Taruh di sana. Adrian menunjuk meja kosong dengan dagunya, masih enggan melepaskan sapu tangan dari hidungnya. Bara meletakkan kotak makanan itu dengan tangan gemetar. Ia ingin segera pergi. Ia tidak tahan lagi. Tempat ini terlalu menyilaukan, terlalu bersih, terlalu
Mustahil baginya. Tunggu, kata Adrian saat Bara berbalik badan. Jantung Bara berhenti. Apa lagi? Apa aku akan dihukum karena mengotori karpet? Adrian merogoh dompet kulit dari saku dalamnya. Ia menarik 5 lembar uang berwarna merah, 500.000 rupiah. Tanpa melihat wajah Bara, ia mengulurkan uang itu. Ambil. Anggap saja tip karena sudah merusak indera penciuman saya, ucap Adrian dingin. Kata-katanya tajam, setajam silet yang menyayat kulit. Bara menatap uang itu. 500.000. Itu uang makan untuk 2 minggu. Itu uang untuk membeli obat ibunya di kampung. Tangannya tergerak ingin mengambilnya. Insting bertahan hidupnya berteriak untuk menerimanya. Tapi kemudian, ia melihat tatapan Adrian. Tatapan yang menganggapnya sebagai pengemis. Tatapan yang membeli harga dirinya seharga 5 lembar kertas. Darah Bara mendidih. Bukan karena marah, tapi karena sisa-sisa kemanusiaan yang masih ia genggam erat di dalam jiwanya yang remuk. Ia tidak mengambil uang itu. Bara memundurkan tangannya, menyembunyikannya di balik punggung. Ia menegakkan kepalanya sedikit, menatap mata Adrian untuk pertama kalinya dengan berani. Terima kasih, Tuan. Suara Bara serak namun tegas. Tapi ongkos kirim sudah dibayar di aplikasi. Saya kurir, bukan pengemis. Hening. Angin dari ventilasi AC berhembus kencang. Adrian terpaku. Tangannya yang memegang uang masih menggantung di udara. Alisnya bertaut, terkejut. Belum pernah ada orang lusuh yang menolak uangnya. Belum pernah ada sampah yang berani menatap matanya seperti itu. Sebelum Adrian sempat berkata apa-apa, Bara sudah membalikkan badan, berjalan cepat kembali ke lift, menekan tombol tutup berkali-kali dengan panik, meninggalkan sang CEO yang berdiri mematung dengan uang 500.000 yang tiba-tiba terasa tidak berharga di tangannya. Pintu lift tertutup. Bara merosot di lantai lift, memeluk lututnya yang basah, dan akhirnya satu tetes air mata jatuh, bercampur dengan lumpur di sepatunya. Di lantai 40, kesunyian mencekik leher Adrian Adiatama. Ruang kerjanya luas, dibentengi kaca tebal yang memisahkan dirinya dari dunia luar yang kacau balau. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahogani hitam, kotak makanan itu tergeletak. Terbuka. Sepotong daging Wagyu A5 seberat 200 gram, dimasak dengan tingkat kematangan medium rare. Terbaring di sana. Uap panasnya masih mengepul, membawa aroma lemak sapi premium yang meleleh. Harum yang seharusnya menggugah selera siapapun. Namun bagi Adrian, aroma itu kini tercium seperti kesalahan. Ia memegang pisau dan garpu perak. Diirisnya daging itu perlahan. Cairan merah muda, sari daging, merembes keluar saat mata pisau membelah seratnya. Adrian menusuk potongan itu, mengangkatnya ke mulut. Namun, sebelum daging itu menyentuh lidahnya, bayangan mata kurir tadi melintas di benaknya. Mata yang lelah, cekung, namun menyala dengan api harga diri yang aneh saat menolak uangnya. Saya kurir, bukan pengemis. Kalimat itu terngiang-ngiang, memantul di dinding kepalanya, lebih nyaring daripada guntur di luar sana. Adrian membanting garpunya ke piring porselen. Perang. Ia tidak bisa memakannya. Nafsu makannya lenyap, digantikan oleh rasa mual yang tidak beralasan. Bagaimana mungkin seseorang menolak 500.000 rupiah, padahal sepatunya sudah menganga meminta diganti? Apakah itu kebodohan? Atau sebuah tamparan bagi arogansi Adrian yang mengira segala masalah bisa diselesaikan dengan lembaran kertas bergambar pahlawan? Sial, umpatnya pelan. Adrian menutup kembali kotak makanan itu dengan kasar. Ia menyambar jasnya, memutuskan untuk membatalkan rapat. Pikirannya terlalu kusut untuk membahas saham dan dividen. Ia butuh udara. Ia butuh pulang. Sementara itu, 50 meter di bawah tanah, di area loading dock, bongkar muat, yang lembab dan bau oli, Bara sedang menghadapi neraka kecilnya sendiri. Ia baru saja keluar dari lift barang, berniat mengambil motornya, ketika sebuah tangan besar mencengkeram kerah jaketnya dari belakang. Bruk! Tubuh kurus Bara dihempaskan ke dinding beton yang kasar. Tulang punggungnya berderak nyeri. Napasnya tercekat. Di hadapannya, Pak Hadi, kepala keamanan yang tadi membentaknya di lobi, berdiri dengan wajah merah padam dan napas berbau rokok kretek.
Kau pikir kau siapa? Hah? Bentak Pak Hadi. Air liurnya muncrat ke wajah Bara. Masuk lewat lobi depan? Mengotori marmer Itali dengan sepatu gembelmu? Kau tahu bos besar memotong gajiku karena membiarkan tikus sepertimu lolos. Bara mengangkat kedua tangannya, melindungi kepala. Refleks seorang anak jalanan yang sudah terlalu kenyang makan pukulan. Ampun, Pak, saya tidak tahu. Aplikasi menyuruh saya ke lobi. Alasan. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Bara. Plak. Rasanya panas dan perih. Telinga Bara berdengung. Ia merosot ke lantai yang becek. Lututnya membentur genangan air hitam bercampur minyak. Ia tidak melawan. Melawan hanya akan membuat rasa sakitnya bertambah lama. Di dunia orang kecil, diam adalah satu-satunya perisai, meski perisai itu terbuat dari kaca yang rapuh. Dengar, gembel. Pak Hadi menunduk, menjambak rambut Bara agar wajahnya mendongak. Jangan pernah injakkan kakimu di gedung ini lagi. Kalau aku melihat mukamu radius 100 meter dari sini, kupatahkan kakimu. Mengerti? Bara mengangguk cepat. Air mata tertahan di pelupuk matanya. Bukan karena sakit fisik, tapi karena rasa tidak berdaya yang begitu purba. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar bergema di lorong beton itu. Langkah yang berbeda. Bukan langkah sepatu bot satpam yang berat, melainkan langkah sepatu kulit sol keras yang tegas dan berwibawa. Lepaskan dia. Suara itu tenang, datar, namun memiliki daya ledak yang menghentikan jantung. Pak Hadi membeku. Ia menoleh patah-patah. Di ujung lorong, berdiri Adrian Adiatama. Sang CEO berdiri di sana, masih memegang kotak makanan di tangan kanannya, menatap pemandangan di depannya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Jijik? Marah? Atau iba? Pak Adrian. Pak Hadi melepaskan cengkeramannya pada Bara seolah tangan itu terbakar. Ia mundur tergopoh-gopoh. Saya hanya memberi pelajaran pada anak ini supaya tidak lancang lagi. Adrian berjalan mendekat. Ia tidak melihat ke arah Pak Hadi. Matanya tertuju pada Bara yang sedang berusaha berdiri, memegangi pipinya yang memerah. Pergi, kata Adrian pada Pak Hadi, tanpa menoleh. Sebelum saya memecatmu detik ini juga. Pak Hadi pucat pasi. Tanpa berani membantah, ia lari terbirit-birit menghilang ke balik pintu pos jaga, meninggalkan keheningan canggung antara dua saudara yang tak saling mengenal itu. Kini, hanya ada mereka berdua, dan suara tetesan air pipa yang bocor. Es. Bara berdiri gemetar, menyeka sudut bibirnya yang sedikit sobek. Ia tidak berani menatap Adrian. Ia takut. Orang kaya ini aneh. Tadi menghinanya dengan sapu tangan, sekarang menolongnya dari satpam. Apa maunya? Adrian menghela napas panjang. Ia merasa konyol. Kenapa ia turun ke basement? Kenapa ia tidak langsung ke mobilnya? Kakinya seolah bergerak sendiri. Ia menyodorkan kotak makanan mewah yang dipegangnya ke arah Bara. Bara mundur selangkah. Waspada. Matanya menatap kotak itu, lalu menatap wajah Adrian. Tuan mau saya buangkan kotaknya ke tong sampah? Tanyanya polos, suaranya serak. Adrian mendengus. Ada senyum sinis tipis di bibirnya. Kau bodoh atau pura-pura bodoh? Ini isinya masih utuh. Aku tidak jadi makan. Rasanya tidak enak. Bara terdiam. Ia bisa mencium aroma daging itu lagi. Perutnya bergejolak hebat, merespons aroma itu dengan rasa sakit yang menusuk. Ia lapar. Sangat lapar. Tapi harga dirinya yang tadi menolak uang, kini kembali berontak. Kenapa dikasih ke saya? Tanya Bara lirih. Tuan pikir saya tong sampah? Adrian menatap tajam. Ia maju satu langkah, memperpendek jarak, memaksa Bara menatap matanya. Ambil, atau aku buang ke lantai yang penuh holi ini, ancam Adrian dingin. Ini bukan sedekah. Aku benci membuang makanan. Itu prinsip bisnis. Kalau kau tidak mau, berarti kau yang membiarkan makanan ini sia-sia. Logika yang aneh. Tapi bagi Bara, itu adalah jembatan. Adrian tidak memberinya karena kasihan, tapi karena prinsip.
Itu membuat Bara merasa sedikit lebih manusiawi. Tidak seperti pengemis yang dilempar recehan. Tangan Bara terulur ragu-ragu. Jemarinya yang kasar dan kotor menyentuh kotak karton eksklusif yang bersih itu. Ada getaran halus saat tangan mereka bersentuhan sesaat. Kulit dingin bertemu kulit hangat. Bara mengambil kotak itu. Berat. Hangat. "Terima kasih, Tuan," ucapnya pelan. Kepalanya menunduk dalam. Adrian tidak menjawab. Ia hanya memandangi puncak kepala Bara yang basah sejenak, lalu berbalik badan tanpa kata. Ia berjalan menuju mobil sedan hitam mengkilap yang sudah menunggunya di sisi lain basement. Bara berdiri mematung di sana, memeluk kotak steak seharga 1 juta rupiah di tengah bau sampah dan oli. Saat mobil Adrian melaju pergi, Bara membuka sedikit tutup kotak itu. Potongan daging tebal dengan saus jamur yang kental terlihat begitu menggoda. Air matanya menetes lagi. Kali ini jatuh tepat di atas daging mahal itu. Ia tidak punya sendok. Ia tidak punya garpu. Dengan tangan gemetar yang masih kotor oleh debu jalanan, Bara mencubit sepotong daging itu, memasukkannya ke dalam mulut. Rasa gurih meledak di lidahnya. Lemak sapi yang lumer, rasa asin yang pas, tekstur yang begitu lembut hingga ia tidak perlu mengunyahnya. Itu adalah rasa paling enak yang pernah singgah di mulutnya seumur hidup. Rasa kemewahan, rasa surga. Namun saat menelannya, rasa itu bercampur dengan asin air matanya sendiri. Ia makan dengan lahap, cepat, dan kasar, seperti hewan kelaparan, di sudut gelap basement yang dingin. Di setiap kunyahan, ia bersumpah dalam hati, suatu hari nanti aku akan makan ini bukan sebagai sisa, tapi sebagai pembeli. Tanpa ia sadari, dari kaca spion mobil yang menjauh, sepasang mata masih memperhatikannya lewat pantulan cermin. Adrian melihat bagaimana anak jalanan itu memakan pemberiannya dengan cara yang begitu memilukan. Ada rasa sesak aneh yang tiba-tiba menghimpit dada sang CEO. Rasa sesak yang tidak bisa disembuhkan oleh obat mahal manapun. Malam itu, Jakarta masih belum mau berhenti menangis. Hujan yang tadi mengguyur gedung pencakar langit kini merayap ke pinggiran kota, menghantam atap-atap seng rumah petak dengan suara berisik yang memekakkan telinga. Rang, teng, rang. Bunyi air hujan yang beradu dengan atap seng berkarat itu adalah lagu pengantar tidur Bara setiap malam. Ia tinggal di sebuah kamar sewaan berukuran 3x3 meter di gang sempit yang bahkan matahari pun enggan mampir. Dindingnya terbuat dari triplek yang sudah melepuh dimakan lembab, dihiasi noda-noda jamur hitam yang membentuk pulau-pulau kesedihan. Bara duduk di tepi kasur busa tipis yang digelar langsung di lantai. Kotak bekas steak wagyu yang sudah kosong tergeletak di sampingnya. Ia menatap kotak itu nanar. Perutnya kenyang, sebuah sensasi langka yang mewah, namun hatinya terasa kosong melompong. Rasa daging itu masih menempel di langit-langit mulutnya, tetapi bayangan wajah dingin Adrian di basement tadi lebih mendominasi pikirannya. Kenapa pria itu menatapnya seperti itu? Bukan tatapan jijik seperti satpam, bukan tatapan iba seperti orang-orang di lampu merah. Tatapan itu seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu yang hilang di tumpukan jerami. Bara mendesah berat. Ia melepas jaket oranyenya yang basah kuyup, lalu menarik kaos oblongnya yang lengket. Udara dingin menyergap kulitnya yang telanjang. Dan di sanalah, di bawah cahaya lampu bohlam 5 watt yang temaram, sejarah hidupnya terukir jelas. Di lengan kiri atas Bara, memanjang hingga ke bahu, terdapat sebuah jaringan parut luka bakar yang mengerikan. Kulitnya di sana tidak rata, bergelombang kasar dengan warna merah muda pucat dan kecoklatan, kontras dengan kulit sawo matangnya yang lain. Itu bukan luka biasa. Itu adalah jejak api neraka yang pernah melahap masa kecilnya 15 tahun yang lalu. Setiap kali hujan turun deras seperti ini, bekas luka itu terasa gatal dan ngilu. Seolah-olah dagingnya mengingat rasa panas yang dulu pernah melelehkannya. Bara meraba luka itu perlahan. Jemarinya menelusuri setiap lekukan parut dengan gerakan hafal. Seketika, dinding kamar sempit itu lenyap. Suara hujan di atap seng berubah menjadi suara gemertak kayu yang terbakar. Kilas balik, 15 tahun lalu. Panas. Semuanya panas. Asap hitam mengepul pekat, mencekik napas, membuat mata perih hingga buta. Di tengah kobaran api yang melalap bangunan kayu panti asuhan, Harapan Bunda, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun sedang menyeret adiknya yang berusia 5 tahun.
Bangun, Dik. Kita harus keluar. Takut, Kak. Panas. Suara kecil itu mencicit di antara batu. Atap di atas mereka runtuh. Balok kayu membara jatuh melintang, memisahkan kakak dan adik itu. Si adik, bara kecil, terperangkap di sudut ruangan yang apinya mulai menjalar mendekat. Si kakak berada di sisi yang aman dekat jendela. Kakak, tolong! Jerit bara kecil saat api mulai menyambar lengan kirinya. Rasa sakit yang tak terbayangkan menusuk kulit mudanya. Ia menjerit histeris. Si kakak berusaha menerobos api, tapi seorang pengasuh panti menarik tubuhnya paksa keluar dari jendela. Sudah terlambat. Ayo lompat. Ida, adikku di dalam. Lepaskan aku. Teriakan si kakak adalah suara terakhir yang Bara ingat sebelum dunia menjadi gelap gulita. Teriakan yang penuh keputusasaan. Janji yang terputus oleh takdir. Bara tersentak kembali ke masa kini. Napasnya memburu. Keringat dingin bercampur dengan sisa air hujan di tubuhnya. Ia menggelengkan kepala kuat-kuat, berusaha mengusir memori itu. Dia sudah mati, bisik Bara pada dirinya sendiri. Kalimat mantra yang selalu ia ucapkan untuk membunuh harapan. Kakak juga terbakar habis malam itu. Tidak ada yang selamat selain aku. Untuk menenangkan gejolak di dadanya, Bara membungkuk, menarik sebuah kotak kaleng biskuit tua dari kolong tempat tidur. Kotak itu berkarat, penyok di sana-sini, tapi itu adalah brankas paling berharga yang ia miliki. Dengan hati-hati, ia membuka tutupnya. Di dalamnya tidak ada uang, tidak ada emas. Hanya ada tumpukan barang rongsokan kenangan, sebutir kelereng pecah, sebuah peniti karatan, dan sebuah foto polaroid yang sudah hangus setengahnya. Foto itu memperlihatkan dua anak laki-laki yang sedang tertawa di ayunan. Wajah anak yang lebih kecil, Bara, masih utuh terlihat, tersenyum lebar memamerkan gigi ompongnya. Namun, wajah anak yang lebih besar, kakaknya, telah hilang dimakan api. Bagian foto itu hitam, hangus, menyisakan misteri yang tak terpecahkan. Di balik foto itu, tertulis dengan tulisan tangan cakar ayam anak-anak, langit bumi, selamanya. Bara mengusap bagian foto yang hangus itu dengan ibu jarinya. Kalau kau masih hidup, Kak, apa kau tidur di kasur empuk sekarang? Atau kau sama sepertiku, tidur ditemani tikus? Sementara itu, di puncak Menara Adiatama, di sebuah penthouse mewah yang letaknya menyentuh awan, keheningan terasa jauh lebih menyiksa daripada kebisingan hujan. Adrian Adiatama berdiri di depan jendela kaca raksasa yang menampilkan panorama kota Jakarta yang kelap-kelip basah. Di tangannya, segelas wine merah berharga jutaan rupiah bergetar pelan. Ia tidak meminumnya. Ia hanya menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca, wajah yang tampan, sukses, namun retak di dalam. Malam ini, tidurnya kembali diganggu oleh mimpi buruk yang sama. Mimpi tentang api. Mimpi tentang tangan kecil yang terlepas dari genggamannya. Adrian berbalik, berjalan menuju sebuah lemari besi tersembunyi di balik lukisan abstrak di dinding kamarnya. Ia memutar kombinasi angka dengan cepat. Pintu brankas terbuka. Di sana, di antara tumpukan sertifikat tanah dan obligasi bernilai miliaran, tergeletak sebuah benda yang sangat tidak sesuai dengan kemewahan tempat itu. Sebuah mainan mobil-mobilan kayu yang rodanya tinggal 3. Kayu mainan itu pun sudah menghitam di beberapa bagian, bekas terbakar. Adrian mengambil mainan itu dengan tangan gemetar. Ini adalah satu-satunya benda yang berhasil ia selamatkan saat ia ditarik paksa keluar dari panti asuhan yang terbakar itu. Mainan milik adiknya. Bumi. Bisik Adrian. Suaranya parau memecah kesunyian kamar yang dingin. Matanya terpejam. Ia bisa mendengar kembali teriakan adiknya yang memanggilnya. Rasa bersalah itu datang lagi, ombak pasang yang menghantam dadanya tanpa ampun. Selama 15 tahun, Adrian membangun kerajaan bisnis ini, menumpuk kekayaan setinggi langit, dengan satu tujuan gila, membeli kembali masa lalu. Ia telah menyewa detektif swasta terbaik, menyebar foto masa kecil ke seluruh pelosok negeri, mencari anak laki-laki dengan luka bakar di lengan kiri. Tapi hasilnya selalu nihil. Laporan polisi tahun itu menyatakan semua anak di sayap timur panti tewas menjadi abu. Tidak ada jasad yang bisa diidentifikasi. Tapi Adrian menolak percaya. Hatinya,
Insting seorang kakak mengatakan bahwa belahan jiwanya masih ada di luar sana. Menderita. Menunggu. Tiba-tiba, ingatan tentang kurir di lobi sore tadi menyelinap masuk. Bau apek itu. Tatapan mata yang nyalang itu. Cara pemuda itu menolak uangnya. Ada kemarahan yang familiar di sana. Kemarahan yang sama yang dimiliki adiknya dulu saat mainannya direbut anak lain. Tidak mungkin, Adrian menggeleng, menepis pikiran gila itu. Dia hanya kurir biasa. Jangan berhalusinasi, Adrian. Ia meletakkan kembali mobil-mobilan kayu itu ke dalam brankas. Menutup pintu besi itu rapat-rapat, mengunci kembali masa lalunya di kegelapan. Namun di luar sana, takdir sedang tertawa pelan. Benang merah yang terputus 15 tahun lalu kini mulai terjalin kembali, ditarik ulur oleh hujan yang sama, di bawah langit kota yang sama, menghubungkan seorang CEO di Menara Gading dan seorang kurir di Gubuk Reot. Bara memeluk foto hangusnya di lantai yang dingin. Adrian meminum wine pahitnya di sofa kulit Italia. Keduanya kesepian. Keduanya merindukan satu sama lain. Dan keduanya tidak sadar bahwa mereka baru saja saling menatap mata beberapa jam yang lalu. Selamat tidur, Kak Langit. Bisik bara di gubuknya, mematikan lampu bohlam. Selamat tidur, Dik Bumi. Batin Adrian di istananya, mematikan lampu kristal. Gelap menyelimuti Jakarta, menyembunyikan rahasia, luka bakar, dan harapan yang nyaris padam, menunggu hari esok untuk diungkap kembali. Pagi itu, matahari Jakarta terbit dengan wajah garang. Sinar kuningnya menghantam kaca-kaca gedung pencakar langit, memantul menyilaukan mata, seolah ingin menelanjangi segala dosa yang tersembunyi di balik dinding beton ibu kota. Di lantai dasar Menara Adiatama, di sebuah ruangan sempit yang dipenuhi aroma kopi basi dan asap rokok, Pak Hadi duduk bersandar di kursi kerjanya. Matanya yang merah dan berair menatap layar monitor CCTV dengan intensitas seorang predator yang sedang mengincar mangsa. Di layar nomor 4, rekaman CCTV basement dari sore kemarin diputar ulang untuk kesekian kalinya. Gambar hitam putih itu memperlihatkan adegan yang tidak masuk akal bagi nalar Pak Hadi. Di sana, di sudut yang remang-remang, terlihat Tuan Adrian Adiatama, sang pewaris tunggal, dewa di gedung ini, sedang berdiri berhadapan dengan kurir dekil itu. Pak Hadi menekan tombol pause. Ia memperbesar gambar, zoom. Terlihat jelas tangan Adrian menyodorkan kotak makanan. Terlihat jelas Adrian tidak segera pergi, melainkan menunggu sejenak. Ada bahasa tubuh yang aneh di sana. Bukan bahasa tubuh majikan kepada pelayan, melainkan sesuatu yang lebih sejajar. Cih, Pak Hadi meludah ke tempat sampah di samping kakinya. Ada apa dengan Tuan Muda? Sejak kapan dia jadi sinterklas buat tikus got? Bagi Pak Hadi, Menara Adiatama adalah kuil suci. Ia telah bekerja di sini selama 20 tahun, menjaga gerbang kemewahan ini dari segala bentuk kontaminasi. Orang miskin, pengemis, pedagang asongan, dan kurir lusuh adalah virus. Tugas sucinya adalah memastikan virus-virus itu tidak menyentuh hem baju para eksekutif yang wangi. Dan kurir bernama Bara ini, dia adalah virus yang paling menjengkelkan. Bukan hanya karena dia berani menginjak lobi, tapi karena dia berhasil menarik perhatian Adrian. Pak Hadi tahu betul politik kantor. Jika Tuan Muda mulai berempati pada orang kecil, posisi keamanan bisa terancam. Jangan-jangan dia nanti mengadu soal tamparan kemarin. Batin Pak Hadi paranoid. Kekuasaan kecilnya sedang terancam. Dan bagi orang kerdil yang memegang sedikit kekuasaan, ancaman adalah lonceng perang. Ratno, teriak Pak Hadi pada anak buahnya yang sedang terkantuk-kantuk. Siap, Endan. Ratno terlonjak kaget. Cari tahu plat nomor motor bebek butut kemarin. Lacak dari daftar tamu kurir di resepsionis. Aku mau nama lengkapnya, perusahaan aplikasinya, semuanya. Perintah Pak Hadi dengan suara menggeram. Aku mau pastikan tikus itu tidak akan bisa mencari makan di radius 10 km dari sini. Sementara itu, di jalanan aspal yang mulai memanas, Bara sedang memacu motornya dengan sedikit senyum di bibir. Sarapan daging mewah semalam, meski dingin dan dimakan dengan tangan, memberikan energi yang aneh. Tubuhnya terasa lebih bugar dari biasanya. Rasa sakit di punggung akibat hantaman tembok Pak Hadi masih terasa nyeri, tapi Bara memilih mengabaikannya. Hari ini dia harus mengejar target point.
Ada tagihan sewa kamar yang jatuh tempo lusa. Aplikasi di ponselnya berbunyi. Ting. Order baru. Pengantaran dokumen. Dari gedung Cakrawala ke Menara Adyatama. Jantung Bara berdegup kencang. Menara itu lagi. Trauma dibentak dan dipukul kemarin masih membekas tajam. Logikanya berteriak untuk menolak pesanan itu. Cancel. Tapi jempolnya ragu. Menolak pesanan akan menurunkan performa akunnya. Dan penurunan performa berarti pesanan anyep seharian. Cuma antar dokumen ke resepsionis. Lewat pintu belakang. Tidak akan ketemu Tuan Adrian. Tidak akan ketemu satpam gila itu kalau aku cepat. Gumam Bara menyemangati diri sendiri. Ia mengambil orderan itu. 15 menit kemudian, motor bebeknya kembali merapat ke area parkir kurir di belakang Menara Adyatama. Kali ini matahari bersinar terik. Tidak ada hujan yang menyamarkan keberadaannya. Bara bergerak secepat kilat. Ia merapikan rambutnya di spion, memastikan jaketnya tertutup rapat, lalu berlari kecil menuju pintu loading dock. Namun, langkahnya terhenti mendadak. Di depan pintu masuk loading dock, berdiri sosok tegap dengan seragam safari yang sangat ia kenali. Pak Hadi. Pria itu berdiri dengan tangan bersedekap, tongkat pentungan hitam tergantung di pinggangnya, dan sebuah seringai licik menghiasi wajahnya yang bopeng. Seolah ia sudah tahu Bara akan datang. Wah, lihat siapa yang datang menyerahkan nyawa. Suara Pak Hadi terdengar rendah, penuh bisa. Bara mundur selangkah. Saya cuma mau antar dokumen, Pak. Sumpah, cuma titip di pos jaga lalu pergi. Pak Hadi melangkah maju pelan-pelan, menikmati ketakutan yang terpancar dari mata pemuda itu. Ia suka bau ketakutan. Itu membuatnya merasa penting. Dokumen. Pak Hadi merebut amplop coklat dari tangan Bara dengan kasar. Ia membolak-balik amplop itu sejenak, lalu dengan sengaja menjatuhkannya ke tanah. Ia menginjak amplop itu dengan sepatu botnya yang berat, menggosok-gosoknya hingga kertas itu kotor dan lecek. Oops. Jatuh? Kata Pak Hadi dengan nada mengejek yang dibuat-buat. Mata Bara terbelalak. Pak, itu dokumen penting. Saya bisa kena denda. Bara spontan berlutut, berusaha menyelamatkan amplop itu dari bawah sol sepatu Pak Hadi. Tapi Pak Hadi justru menendang tangan Bara. Buk. Au. Bara meringis, memegangi jari-jarinya yang terasa remuk. Dengar, gembel. Pak Hadi membungkuk. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Bara. Napasnya bau tembakau busuk. Aku sudah menelepon kantormu. Aku bilang kau mencuri barang di lobi kemarin. Aku juga bilang kau berlaku kasar pada staf VIP. Darah Bara berdesir hebat. Wajahnya pucat pasi. Apa? Itu bohong. Saya tidak mencuri apa-apa. Siapa yang peduli? Bisik Pak Hadi kejam. Perusahaanmu lebih percaya kepala keamanan gedung Adyatama daripada kurir miskin sepertimu. Akunmu pasti sudah dibekukan sekarang. Bara gemetar. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel retaknya. Benar saja. Di layar aplikasi, muncul notifikasi merah menyala yang mengerikan. Akun ditangguhkan sementara. Pengaduan pelanggan. Pencurian perilaku buruk. Dunia Bara runtuh seketika. Motornya belum lunas. Sewa kamar menunggak. Dan ini adalah satu-satunya sumber pendapatannya. Tanpa akun ini, dia mati. Dia benar-benar mati kelaparan. Kenapa? Suara Bara tercekat. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk matanya. Kenapa Bapak jahat sekali? Saya salah apa? Saya cuma cari makan. Pak Hadi tertawa. Tawa yang kering dan tanpa rasa bersalah. Salahmu adalah kau berani menatap mata Tuan Adrian. Kau pikir karena dia memberimu makan, kau bisa berteman dengannya? Sadar diri. Kau itu kotoran. Dan kotoran harus disiram. Pak Hadi menunjuk gerbang keluar dengan tongkatnya. Pergi. Sebelum aku panggil polisi dan menuduhmu menyerang petugas. Bara bangkit berdiri dengan susah payah. Kakinya goyah. Ia memungut amplop yang sudah kotor itu, yang pasti akan membuatnya didenda ganti rugi oleh pengirim.
Ia menatap Pak Hadi dengan tatapan yang berbeda kali ini. Bukan tatapan takut, tapi tatapan luka yang sangat dalam. Tatapan seseorang yang baru saja menyadari bahwa dunia memang tidak pernah adil. Tanpa kata, Bara berbalik. Ia berjalan gontai menuju motornya. Punggungnya yang kurus terlihat begitu rapuh di bawah terik matahari yang menyengat. Di lantai 40, dari balik kaca jendela yang dingin, Adrian Adiatama sedang melihat ke bawah. Jaraknya terlalu jauh. Ia hanya melihat titik kecil oranye di area parkir yang sedang berjalan pergi. Ia tidak melihat air mata Bara. Ia tidak tahu bahwa adiknya baru saja dihancurkan hidupnya oleh anjing penjaganya sendiri. Siapa itu? Gumam Adrian pelan, matanya menyipit. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menyerang ulu hatinya. Perasaan buruk yang tidak bisa dijelaskan. Hanya kurir nyasar. Pak, sahut sekretarisnya yang baru masuk membawa berkas. Tidak acuh. Adrian terdiam. Ia menempelkan telapak tangannya ke kaca jendela. Dingin. Di bawah sana, Bara menyalakan mesin motornya. Suaranya menderu sedih, membawa pergi harapan terakhirnya untuk bertahan hidup di kota yang memakan anak-anaknya sendiri. Hari ini, Bara tidak hanya kehilangan pekerjaan. Ia kehilangan kepercayaan bahwa ada sedikit kebaikan yang tersisa di dunia ini. Dan kebencian, benih hitam itu, mulai tumbuh perlahan di sudut hatinya yang paling gelap. Malam itu, Jakarta berubah menjadi lautan keputusasaan. Hujan badai yang menggila sejak sore telah melumpuhkan denyut nadi kota. Jalanan protokol terendam banjir setinggi lutut orang dewasa, mengubah mobil-mobil mewah menjadi rongsokan besi yang mengapung tak berdaya. Di pinggiran Jalan Jenderal Sudirman yang biasanya gemerlap, sebuah sedan Mercedes-Benz hitam mengkilap tampak mati total. Mesinnya berasap, menyerah kalah pada genangan air coklat yang kotor. Di dalam mobil itu, Adrian Adiatama memukul setir kemudinya dengan frustrasi. Bro, sial, 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 umpatnya. AC mobil sudah mati. Udara di dalam kabin mulai terasa pengap dan panas. Sinyal ponselnya hilang timbul, membuatnya tidak bisa menghubungi sopir pengganti ataupun layanan derek. Sang CEO yang biasanya mampu mengendalikan ribuan karyawan dengan satu jentikan jari, kini terperangkap seperti tikus dalam kotak besi seharga 5 miliar rupiah. Ia tidak punya pilihan. Dengan menahan napas, Adrian membuka pintu mobil. Air banjir yang dingin dan berbau got langsung menyerbu masuk, membasahi sepatu kulit Italia dan celana bahan mahalnya. Ia melangkah keluar, menggigil hebat saat angin malam menusuk tulang. Ia sendirian, gelap, basah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sangat kecil. Di seberang jalan, di bawah terpal biru sebuah warung tenda pecel lele yang nyaris roboh diterpa angin, sepasang mata lelah sedang memperhatikan kejadian itu. Bara duduk memeluk lutut di bangku kayu panjang warung yang sudah tutup itu. Motor bebeknya mogok kehabisan bensin, dan ia tidak punya uang sepeser pun untuk mengisinya. Akunnya mati, harapannya mati. Ia hanya sedang menunggu pagi, atau mungkin menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Melihat pria kaya itu keluar dari mobil mewah yang mogok, ada dorongan dalam hati Bara untuk tertawa. Rasakan, batinnya pahit. Rasakan bagaimana rasanya menjadi kami. Tak berdaya melawan alam. Namun, tawa itu tertahan di tenggorokan saat ia melihat Adrian terhuyung hampir terpleset di trotoar licin. Pria itu tampak bingung, memegang kap mobil yang berasap dengan tangan kosong, tindakan bodoh yang bisa melepuhkan kulit. Jangan disentuh, teriak Bara refleks. Suaranya kalah oleh deru hujan. Tapi kakinya bergerak lebih cepat dari logikanya. Naluri kemanusiaan Bara, yang entah kenapa belum juga mati meski sudah diinjak-injak Pak Hadi, memaksanya berlari menembus hujan, menyeberangi jalan banjir itu. Bara sampai di samping Adrian tepat saat pria itu hendak membuka tutup radiator. Tangan Bara menyambar pergelangan tangan Adrian kasar. "Tuan cari mati?" bentak Bara, melupakan sopan santun. Mesinnya overheat. Kalau dibuka, air panasnya bakal nyembur ke muka Tuan. Tuan mau wajah mulus itu melepuh seperti... Kalimat Bara terhenti. "Seperti aku," lanjutnya dalam hati. Adrian terkejut. Ia menoleh, menatap pemuda yang mencengkeram tangannya. Di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, ia mengenali wajah itu. Kurir lobi.
Pemuda yang menolak uangnya. Pemuda dengan mata yang nyalang. Tahu. Adrian tergagap. Suaranya bergetar kedinginan. Minggir. Bara melepaskan tangan Adrian, lalu mengambil kain lap kotor dari saku motornya yang terparkir tak jauh dari situ. Dengan cekatan, ia membuka kap mesin menggunakan lap itu sebagai pelindung, mengecek kondisi mesin dengan gerakan terlatih. Kemasukan air di intake udara. Businya basah. Ini water hammer. Diagnosa bara cepat layaknya montir profesional. Mobil ini rongsokan sampai banjir surut. Tidak bisa dipaksa nyala. Adrian terpaku. Ia merasa bodoh. Ia lulusan bisnis Harvard, tapi ia tidak tahu apa itu water hammer. Di tengah badai ini, gelarnya tidak berguna. Pemuda lusuh inilah rajanya. Lalu, aku harus bagaimana? Tanya Adrian. Nadanya tidak lagi memerintah, melainkan meminta petunjuk. Hilang sudah arogansi sang CEO. Bara menunjuk ke arah warung tenda di seberang jalan. Berteduh. Kecuali Tuan mau mati kedinginan di sini menunggu derek yang tidak akan datang. Tanpa menunggu jawaban, Bara berbalik kembali ke warung tenda. Adrian ragu sejenak, lalu berlari kecil mengekor di belakangnya, seperti anak ayam yang kehilangan induk. Di bawah naungan terpal biru yang bocor di sana-sini, mereka berdua duduk bersisian di bangku kayu panjang yang reot. Suasana canggung menyelimuti mereka. Suara hujan menjadi satu-satunya pengisi kekosongan. Adrian memeluk tubuhnya sendiri yang menggigil. Jas mahalnya basah kuyup, menempel tak nyaman di kulit. Giginya gemeretuk. Melihat itu, Bara menghela napas panjang. Ia merogoh tas punggungnya yang butut, mengeluarkan sebuah termos kecil berisi air panas, bekal, ngopi, kelilingnya, dan 2 bungkus mie instan cup yang ia simpan untuk makan malam darurat. Makan, Bara menyodorkan 1 cup mie yang sudah ia seduh dengan air termos. Uap panas mengepul, membawa aroma bumbu soto yang kuat. Adrian menatap cup styrofoam itu. Makanan penuh pengawet. Makanan orang miskin. Dokter pribadinya pasti akan melarang keras. Tapi saat ini, aroma itu lebih menggoda daripada steak wagyu manapun. Terima kasih, ucap Adrian pelan, tangannya yang pucat menerima mie itu. Kehangatan cup itu menjalar ke jari-jarinya yang beku. Mereka makan dalam diam. Menyeruput kuah panas di tengah dinginnya malam Jakarta. Tuan tidak suka bawang goreng? Tanya Bara tiba-tiba, memecah keheningan. Adrian berhenti mengunyah. Ia sedang sibuk menyisihkan butiran-butiran bawang goreng kecil di pinggir kapnya dengan garpu plastik. Ah, iya. Adrian tersenyum tipis. Malu tertangkap basah. Rasanya aneh. Mengganggu tekstur. Dari kecil aku selalu memisahkannya. Bara terdiam. Ia menatap mie miliknya sendiri. Di sana, di pinggiran kapnya, terdapat tumpukan bawang goreng yang juga ia sisihkan. Persis sama. Sebuah denyutan aneh terasa di dada Bara. Kebetulan macam apa ini? Sama. Gumam Bara, nyaris tak terdengar. Saya juga benci bawang goreng. Rasanya seperti memakan kulit kering. Adrian menoleh, menatap Bara dengan sorot mata yang melunak. Untuk pertama kalinya, ia melihat pemuda ini bukan sebagai kurir, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai sesama manusia yang memiliki selera aneh yang sama. Siapa namamu? Tanya Adrian lembut. Bara ragu sejenak. Haruskah ia memberitahu? Setelah apa yang dilakukan kepala keamanan pria ini padanya? Tapi malam ini terasa berbeda. Malam ini tidak ada kasta. Hanya ada 2 pria kedinginan dan mie instan. Bara, jawabnya singkat. Saya Adrian. Adrian mengulurkan tangan kanannya. Bukan tangan yang memegang uang, tapi tangan kosong yang mengajak bersalaman. Bara menatap tangan itu. Tangan yang halus, bersih, tanpa kapalan. Kontras dengan tangannya yang kasar, penuh luka gores, dan bernoda oli. Ia takut mengotorinya. Tangan saya kotor, Tuan. Tolak Bara halus, kembali menyeruput kuahnya. Adrian tidak menarik tangannya. Ia justru meraih tangan Bara yang sedang memegang garpu, mengguncangnya pelan. Kulit mereka bersentuhan lagi. Dan kali ini, Adrian merasakannya lebih jelas. Getaran itu. Tangan kotor ini yang tadi menyelamatkan wajahku dari air panas radiator. Bara, terima kasih.
ucap Adrian tulus. Matanya menatap lurus ke dalam mata Bara, mencoba mencari entah apa. Di momen itu, di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, batas antara si kaya dan si miskin lebur oleh uap mie instan. Mereka duduk berdekatan, bahu mereka hampir bersentuhan. Adrian merasa nyaman. Rasa sepi yang menghantuinya di penthouse mewah seolah hilang di warung pinggir jalan ini. Kau tahu, Bara, Adrian berbisik, memandang hujan. Terkadang aku merasa terjebak di dalam mobil mewah itu. Kedap suara, dingin, sendirian. Mungkin duduk di sini, kedinginan tapi bisa merasakan hangatnya kuah soto, jauh lebih hidup. Bara tersenyum sinis, tapi tidak ada kebencian di sana. Itu karena Tuan cuma mampir. Coba Tuan tinggal di sini sebulan. Tuan akan rindu mobil kedap suara itu sampai menangis darah. Adrian tertawa. Tawa yang lepas, renyah, dan asli. Tawa yang sudah lama tidak ia keluarkan. Kau benar. Aku naif sekali ya. Sangat, jawab Bara jujur. Mereka tertawa bersama sejenak. Sebuah harmoni singkat di tengah badai. Sebuah ikatan darah yang tak kasat mata mulai bergetar, merajut kembali dua jiwa yang terpisah. Namun, kehangatan itu tidak bertahan lama. Sorot lampu silau menembus tirai hujan. Sebuah mobil Alphard putih besar menerobos banjir, diikuti sirine pengawal. Tim penyelamat Adrian akhirnya datang. Pintu Alphard terbuka. Asisten pribadi Adrian dan dua pengawal berpayung besar berlari menghampiri warung itu. Pak Adrian. Ya Tuhan, Bapak tidak apa-apa. Asisten itu panik, segera menyelimuti Adrian dengan handuk tebal. Dunia nyata kembali menyerbu masuk. Gelembung keajaiban itu pecah. Adrian berdiri, kembali dilingkupi oleh kenyamanan dan perlindungan orang-orangnya. Ia menoleh ke arah Bara yang masih duduk memegang cup mie kosong. Bara tampak kembali mengecil, kembali menjadi penonton di pinggir panggung. Bara, ayo ikut. Aku antar pulang, ajak Adrian. Bara menggeleng. Wajahnya kembali datar, menutup diri. Tidak usah, Tuan. Dunia kita beda. Tuan pulanglah ke istana. Saya jaga rongsokan ini di sini. Adrian ingin memaksa, tapi melihat tatapan Bara yang kembali keras, ia tahu percuma. Ini kartu namaku. Hubungi aku kalau kau butuh sesuatu. Apapun. Adrian meletakkan kartu nama berwarna emas di bangku kayu, di sebelah sampah mie instan. Lalu ia pergi, masuk ke dalam Alphard yang nyaman, meninggalkan Bara sendirian lagi dalam dingin dan gelap. Bara menatap kartu nama emas itu, berkilau mengejek di tengah kegelapan. Pelan-pelan, ia mengambil kartu itu. Ia ingin merobeknya. Ia ingin membenci pria itu karena memiliki segalanya sementara ia kehilangan segalanya hari ini. Tapi ia teringat tawa mereka tadi. Ia teringat bagaimana Adrian memisahkan bawang goreng dengan teliti, persis seperti dirinya. Bara tidak jadi merobeknya. Ia memasukkan kartu itu ke saku celananya yang basah, tepat di atas luka bakarnya yang mulai terasa perih lagi. Adrian, gumam Bara. Kenapa rasanya sakit sekali melihatmu pergi? Siang itu, Jakarta tidak lagi terasa seperti rumah. Kota ini telah berubah menjadi raksasa beton yang siap mengunyah siapa saja yang jatuh tersandung, dan Bara baru saja jatuh telak. Di sebuah kantor ekspedisi kecil di pinggiran Jakarta Timur, Bara berdiri mematung. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya, kontras dengan udara ruangan yang pengap dan berbau kardus. Di hadapannya, seorang supervisor bertubuh tambun melempar KTP dan SIM Bara ke atas meja kaca. Bunyi, plak, yang dihasilkan benda itu terdengar seperti vonis hakim yang mengetuk palu kematian. Tidak bisa, ujar supervisor itu dingin, tanpa menatap mata Bara. Ia kembali sibuk menatap layar komputernya. Tapi, Pak, tolong dicek lagi. Bara memohon, suaranya bergetar menahan gejolak di dada. Pengalaman saya sudah 3 tahun. Rating saya 4.9 sebelum akun saya mati. Saya hafal jalan tikus Jakarta. Saya bisa kerja double shift tanpa libur. Kau tuli. Supervisor itu mendongak. Matanya menyipit tajam. Namamu ada di database asosiasi logistik. Blacklist.
Kasus pencurian dan kekerasan di Menara Adiatama. Kau pikir kami mau mempekerjakan kriminal yang berani cari gara-gara dengan grup raksasa seperti Adiatama? Nama itu lagi, Adiatama. Dunia di sekitar Bara berputar. Fitnah Pak Hadi ternyata bukan sekadar gertakan sambal. Pria itu benar-benar telah menanam ranjau di setiap langkah Bara. Fitnah itu telah menyebar seperti kanker, menutup satu demi satu pintu rezeki yang bisa ia ketuk. Itu bohong, Pak. Demi Tuhan, saya difitnah. Bara mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Keluar, sebelum saya panggil keamanan. Bara terhuyung keluar dari ruko itu. Matahari siang yang terik langsung menyengat kulitnya, tapi ia merasa kedinginan. Sangat dingin. Ia berjalan tanpa arah menyusuri trotoar yang berdebu. Motor bebek kesayangannya sudah tidak ada. Tadi pagi, ia menjualnya ke penadah barang bekas dengan harga sangat murah. Hanya cukup untuk membayar tunggakan sewa kamar dan membeli selembar tiket bus ekonomi. Sisanya hanya cukup untuk makan 2 hari. Ia sudah menyerah. Kota ini bukan untukku, batinnya perih. Mimpi untuk sukses, mimpi untuk menemukan keluarga, semuanya omong kosong. Langkah kakinya membawanya kembali ke gang sempit tempat ia menyewa kamar. Di sana, di dalam kotak 3x3 meter yang lembab itu, Bara mulai mengemasi hidupnya. Tidak banyak yang perlu dibawa. Hanya beberapa potong baju lusuh, sikat gigi yang bulunya sudah mekar, dan tentu saja, kaleng biskuit berkarat berisi harta karun masa lalunya. Bara memasukkan semuanya ke dalam tas ransel tentara yang warnanya sudah pudar. Saat ia mengangkat bantal tipisnya, matanya menangkap sesuatu yang berkilau. Kartu nama emas itu. Adrian Adiatama, CEO. Bara memungut kartu itu. Permukaannya terasa licin dan mahal di ujung jarinya yang kasar. Ingatan tentang mie instan di tengah hujan kembali menyeruak. Tawa Adrian yang renyah. Tatapan matanya yang hangat saat membahas bawang goreng. Untuk sesaat, sebuah harapan gila muncul di benaknya. Hubungi dia. Dia bilang, hubungi aku jika butuh sesuatu. Dia pasti percaya padaku. Dia bisa membersihkan namaku. Bara merogoh saku, mengeluarkan ponsel retaknya. Ia menatap deretan angka di kartu itu, lalu menatap layar ponsel. Jempolnya gemetar di atas tombol panggil. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Namun kemudian, bayangan wajah Pak Hadi yang menyeringai muncul. Bayangan lantai marmer yang ia kotori. Bayangan perbedaan kasta yang begitu curam. Bara menurunkan tangannya. Tidak, bisiknya pada kekosongan kamar. Aku tidak akan mengemis. Harga dirinya adalah satu-satunya yang tersisa. Jika ia menelepon Adrian sekarang, ia hanya akan menjadi proyek amal bagi si orang kaya. Ia akan menjadi kurir miskin yang merengek minta tolong setelah dipecat. Adrian mungkin akan menolongnya, tapi rasa hormat itu akan hilang. Tatapan, sejajar, yang mereka bagi di warung tenda itu akan berubah kembali menjadi tatapan majikan pada pengemis. Bara tidak sanggup melihat itu. Lebih baik ia pergi membawa luka, daripada tinggal dengan rasa malu. Dengan gerakan kasar, Bara melempar kartu nama emas itu ke lantai. Kartu itu mendarat di dekat tumpukan debu di sudut kamar, terbuang seperti sampah yang tidak berharga. Ia memanggul tas ranselnya. Berat beban di punggungnya tidak sebanding dengan berat beban di hatinya. Bara melangkah keluar kamar, menutup pintu triplek itu untuk terakhir kalinya. Ia menyerahkan kunci kamar pada ibu kos yang sedang menjemur pakaian. "Loh, mau kemana, Bara? Kok bawa tas gede?" tanya ibu kos heran. "Pulang kampung, Bu. Jakarta terlalu kejam," jawab Bara singkat, memaksakan seulas senyum pahit. "Hati-hati, Nak. Semoga nasibmu bagus di sana." Bara mengangguk, lalu berbalik pergi. Ia berjalan kaki menuju terminal bus antar kota yang berjarak 5 km. Ia tidak mau membuang uang untuk naik angkot. Setiap langkah yang ia ambil menjauhkannya dari Menara Adiatama, menjauhkannya dari kemungkinan bertemu kakaknya, menjauhkannya dari Adrian. Langit sore mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, seolah ikut berdarah melihat kepergiannya. Di tengah perjalanan,
Bara melewati sebuah etalase toko elektronik yang menyalakan televisi. Di layar kaca itu, wajah Adrian Adiatama muncul dalam sebuah wawancara bisnis. Pria itu tampak gagah, percaya diri, dan tak tersentuh. Bara berhenti sejenak. Ia menatap wajah di layar itu dengan mata berkaca-kaca. "Selamat tinggal, Tuan Bawang Goreng," gumamnya lirih. "Semoga hidupmu selalu hangat, tidak sepertiku." Ia melanjutkan langkahnya. Kakinya sakit, perutnya lapar, tapi ia terus berjalan. Ia akan naik bus malam ini, menuju sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ke dekat reruntuhan panti asuhan tempat semuanya bermula. Mungkin di sana, ia bisa menjadi petani, atau kuli bangunan, melupakan bahwa ia pernah bermimpi menyentuh langit. Namun, Bara tidak tahu satu hal, bahwa di lantai kamar kos yang baru saja ia tinggalkan, kartu nama emas itu memantulkan cahaya matahari sore yang masuk lewat celah jendela. Berkilau sendirian di tengah debu. Sebuah jejak yang tertinggal. Sebuah petunjuk. Dan ia juga tidak tahu, bahwa takdir tidak suka jika ceritanya diakhiri dengan cara pengecut seperti ini. Sebab nun jauh di sana, di kantornya yang dingin, Adrian sedang menatap ponselnya dengan gelisah. Ia menunggu sebuah panggilan yang tak kunjung datang. Perasaan tidak enak yang ia rasakan sejak melihat Bara diusir Pak Hadi kini berubah menjadi alarm bahaya di kepalanya. "Kenapa perasaanku tidak enak?" batin Adrian. Ia menekan tombol interkom. "Siapkan mobil. Kita keluar sekarang." "Kemana, Pak?" "Ke alamat yang tertera di data kurir kemarin. Cari nama Bara." "Tapi Pak, data itu sudah dihapus oleh keamanan." Adrian membanting gagang telepon. Ia bangkit berdiri, menyambar kuncinya. Jika data dihapus, ia akan mencarinya secara manual. Ia akan membalikan kota Jakarta jika perlu. Karena bagi Adrian, Bara bukan lagi sekadar kurir. Dia adalah teka-teki yang harus dipecahkan, atau ia tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Sementara Bara sudah sampai di gerbang terminal, mencium bau asap knalpot bus yang akan membawanya lari dari takdir. Mobil sedan hitam Adrian meraung, membelah kepadatan lalu lintas Jakarta Timur yang semrawut. Bukan kali ini Adrian mengemudi sendiri. Biasanya, ia duduk nyaman di kursi belakang, membiarkan sopir mengurus kemacetan. Tapi sore ini, ia mencengkeram setir dengan kuku-kuku yang memutih. Adrenalin memompa deras di nadinya, bercampur dengan rasa takut yang tidak logis. Rasa takut kehilangan seseorang yang bahkan belum genap 24 jam ia kenal. Ia baru saja meninggalkan gang sempit tempat Bara tinggal. Di sana, ia menemukan kenyataan yang menohok. Kamar 3x3 meter itu kosong melompong. Tidak ada kasur, tidak ada baju, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya ada debu yang menari-nari dalam sorotan cahaya sore, dan selembar kartu nama emas yang tergeletak di lantai. Kartu namanya sendiri. Saat Adrian memungut kartu itu dari lantai yang kotor, hatinya mencelos. Bara tidak membawanya. Pemuda itu tidak menelepon. Bara lebih memilih pergi membawa luka daripada meminta pertolongan. Ada harga diri yang begitu tinggi di dalam tubuh yang begitu ringkih. Dan itu membuat Adrian semakin yakin, pemuda ini berbeda. Pemuda ini bukan sekadar orang asing yang lewat. "Terminal," gumam Adrian, mengulang informasi dari ibu kos yang tadi ia temui. "Tunggu aku, Bara." Terminal bus antar kota itu adalah definisi dari neraka duniawi. Udara di sana pekat, menyesakkan dada. Bau solar yang terbakar bercampur dengan aroma keringat ratusan manusia, debu jalanan, dan bau urin yang menyengat dari toilet umum. Suara bising mesin bus yang dipanaskan bersahut-sahutan dengan teriakan para calo tiket yang agresif. Di peron keberangkatan jalur 3, Bara berdiri dalam antrean. Ia mengenakan jaket hoodie lusuh yang tudungnya, ia tarik menutupi sebagian wajah. Tas ransel tentara yang berat membebani pundaknya, seberat beban kegagalan yang ia panggul. Di tangannya, selembar tiket bus ekonomi jurusan Jawa Tengah sudah renyuk, karena digenggam terlalu erat. Semarang, Solo, Jogja. Berangkat 5 menit lagi, teriak kondektur bus, memukul badan bus dengan koin. Tang, tang, tang. Bara melangkah maju. 1 langkah lagi, ia akan meninggalkan Jakarta. 1 langkah lagi,
Ia akan mengubur mimpi-mimpinya di aspal kota ini. Ia akan kembali menjadi hantu masa lalu, melupakan bahwa ia pernah ingin mengubah nasib. Kaki kanannya sudah memijak tangga besi bus yang tinggi. "Tiketnya, Mas?" tagih kondektur dengan tangan menengadah. Bara menyerahkan tiket itu. Hatinya kosong. Matanya menatap lorong bus yang gelap dan berbau apek. "Inilah tempatku," batinnya. Bukan di lobi marmer wangi cendana, tapi di kursi bus sobek bau rokok ini. Ia hendak melangkah naik sepenuhnya, ketika sebuah tangan mencengkeram lengan kirinya dari belakang. Cengkeraman itu kuat, mendesak, dan gemetar. "Turun!" Suara itu terengah-engah, namun tegas. Bara menoleh kaget. Di bawah keremangan lampu terminal yang kuning suram, ia melihat sosok yang paling tidak mungkin ada di tempat kotor ini. Adrian Adiatama, sang CEO berdiri di sana, di tengah kerumunan penumpang yang berkeringat. Penampilannya kacau. Jas mahalnya kusut, dasinya miring, rambutnya yang biasanya tertata rapi kini berantakan diterpa angin dan debu. Napasnya memburu hebat, dadanya naik turun seolah ia baru saja lari maraton mengejar nyawa. Tuan!" Bara ternganga. Ia pikir ia berhalusinasi. "Turun, Bara." Sekarang, perintah Adrian lagi. Kali ini suaranya lebih lembut, tapi matanya menyala dengan intensitas yang menakutkan. "Wei, jangan halangi jalan. Kalau mau naik, naik. Kalau enggak, minggir," bentak kondektur bus, kesal karena antrean macet. Adrian tidak mempedulikan kondektur itu. Ia menarik lengan Bara, memaksa pemuda itu turun dari tangga bus. "Lepaskan saya, Tuan." Bara memberontak. Ia menghempaskan tangan Adrian. "Tuan ngapain di sini? Tuan mau mempermalukan saya lagi? Mau melihat saya lari seperti pecundang? Aku di sini untuk mencegahmu melakukan kesalahan terbesar dalam hidupmu," balas Adrian, suaranya meninggi, mengalahkan deru mesin diesel. Orang-orang mulai menonton. Sebuah tontonan aneh. Pria berjas mahal berdebat dengan pemuda gembel di peron bus ekonomi. Bara tertawa getir. "Kesalahan? Hidup saya memang sudah salah dari awal, Tuan. Saya dipecat. Nama saya di blacklist. Saya tidak punya masa depan di kota ini. Tuan tidak tahu rasanya. Tuan tidak tahu rasanya tidak punya pilihan selain lari." Air mata kemarahan yang ditahan Bara sejak siang tadi akhirnya pecah. Ia tidak peduli lagi. "Saya tahu," potong Adrian cepat. Ia maju selangkah, menembus batas personal Bara. "Saya tahu soal blacklist itu. Saya tahu apa yang dilakukan Hadi padamu. Dan saya minta maaf. Itu salah saya karena tidak melindungimu." Bara terdiam. Napasnya tercekat. Adrian tahu? Dan Adrian minta maaf? Tapi lari bukan solusinya, Bara. Adrian melanjutkan, kali ini menurunkan nada bicaranya menjadi bisikan yang mendesak. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan kartu nama emas yang tadi ia pungut di kamar kos. Ia menyodorkan kartu itu kembali ke dada Bara. "Kau membuang ini," kata Adrian, matanya menatap tajam ke manik mata Bara. "Kau membuang satu-satunya jalan keluar yang kutawarkan. Kenapa? Karena gengsi? Karena kau pikir aku akan merendahkanmu?" Bara menunduk, menatap sepatu bututnya. "Karena saya tidak pantas, Tuan. Dunia kita beda. Saya cuma kurir bau, Tuan CEO terhormat. Kalau saya minta tolong, saya akan berhutang budi seumur hidup. Saya tidak mau jadi beban." Adrian menghela napas frustrasi. Ia mencengkeram kedua bahu Bara, mengguncangnya pelan agar pemuda itu menatapnya. "Dengar aku baik-baik. Persetan dengan kasta. Persetan dengan CEO atau kurir." Suasana di sekitar mereka seolah hening. Asap knalpot yang hitam, teriakan pedagang asongan, klakson bus, semuanya memudar menjadi latar belakang yang kabur. Hanya ada mereka berdua di sana. "Sejak pertama kali aku melihatmu di lobi." Adrian menelan ludah, berusaha merangkai kata-kata untuk perasaan abstrak yang menghantuinya. "Ada sesuatu yang menggangguku. Caramu menatapku. Caramu menolak uangku. Bahkan caramu memisahkan bawang goreng di mie instan itu."
Tangan Adrian turun dari bahu ke lengan Bara, tanpa sadar meremas bagian lengan kiri yang tertutup jaket, tepat di atas luka bakar itu. Bara meringis sedikit karena nyeri, tapi ia tidak menepisnya. Aku tidak tahu kenapa, Bara, suara Adrian bergetar, jujur dan rawan. Tapi rasanya, kamu bukan orang asing bagiku. Rasanya salah jika membiarkanmu pergi begitu saja. Rasanya seperti kehilangan bagian tubuhku sendiri. Kata-kata itu menghunjam dada Bara. Bukan orang asing. Itulah yang ia rasakan juga. Itulah kenapa ia merasa sakit saat melihat Adrian di TV. Itulah kenapa ia merasa nyaman makan mie instan bersamanya. Ada benang tak kasat mata yang menarik mereka mendekat, melawan logika, melawan status sosial. Bus berangkat. Pintu ditutup. Teriak sopir bus. Mesin menderu keras. Roda bus mulai berputar perlahan, meninggalkan kepulan asap hitam yang pekat. Bara menoleh ke arah bus yang bergerak menjauh. Tiket di tangannya terlepas, jatuh ke aspal yang berminyak, tergilas oleh roda raksasa itu. Ia tidak mengejarnya. Ia kembali menatap Adrian. Di mata sang CEO, Bara melihat pantulan dirinya sendiri. Bukan sebagai sampah, tapi sebagai seseorang yang diinginkan keberadaannya. Tuan serius? Tanya Bara lirih. Tuan mau menolong orang yang namanya sudah hancur. Adrian tersenyum tipis. Senyum lega yang tulus. Aku yang punya gedung itu, Bara. Aku yang membuat aturannya. Kalau aku bilang namamu bersih, maka namamu bersih. Ia menarik tangan Bara, mengajaknya menjauh dari peron yang bising. Ayo pulang. Bukan ke kosanmu yang kosong. Kita cari tempat yang layak. Kau bekerja untukku mulai sekarang. Bara menurut. Langkah kakinya terasa ringan, seolah beban ransel di punggungnya telah diangkat setengah. Ia berjalan di samping Adrian, meninggalkan terminal yang penuh keputusasaan menuju area parkir di mana mobil mewah itu menunggu. Saat mereka berjalan bersisian, lampu sorot dari sebuah bus malam menyinari punggung mereka. Bayangan mereka berdua jatuh memanjang di aspal. Dua bayangan itu terlihat sama tinggi, sama besar, menyatu di bagian bahu. Tanpa mereka sadari, di balik lengan jaket Bara yang dicengkeram Adrian tadi, luka bakar itu berdenyut pelan. Darah memanggil darah. Dan malam ini, takdir telah memenangkan satu ronde melawan perpisahan. Bara tidak jadi pergi. Dan Adrian, tanpa ia ketahui, baru saja menyelamatkan satu-satunya keluarga yang ia miliki dari kejamnya jalanan. 1 minggu telah berlalu sejak malam di terminal itu. 1 minggu yang terasa seperti mimpi demam bagi Bara. Ia tidak lagi mengenakan jaket oranye kurir yang bau matahari. Kini, tubuh kurusnya dibalut kemeja putih bersih dan celana bahan hitam, seragam asisten pribadi yang diberikan Adrian. Namun, baginya, pakaian mahal ini terasa seperti kulit asing. Terlalu licin, terlalu bersih, dan terlalu menakutkan untuk dikotori. Posisi Bara di sisi Adrian menimbulkan kasakusuk di seluruh menara Adyatama. Bagaimana mungkin seorang mantan kurir yang di blacklist tiba-tiba menjadi bayang-bayang sang CEO? Para karyawan berbisik di I-Pantry I, menatap sinis saat Bara lewat membawa tablet jadwal Adrian. Tapi Bara tidak peduli. Ia hanya peduli pada satu hal, membayar hutang budi pada pria yang telah menyelamatkannya dari jurang. Malam itu, di penthouse pribadi Adrian, suasana terasa sunyi namun sibuk. Adrian sedang merombak ruang kerjanya di rumah. Ia, entah karena dorongan apa, ingin membongkar gudang penyimpanan arsip lama yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Debu tebal menyelimuti tumpukan kardus berisi dokumen perusahaan ayah mereka dulu. Tuan, biar saya saja yang angkat. Ini berat, ujar Bara sigap, melihat Adrian hendak mengangkat sebuah kotak kayu jati kuno. Jangan panggil Tuan kalau kita sedang berdua, Bara. Panggil Adrian. Sahut Adrian tanpa menoleh. Napasnya sedikit terengah. Keringat membasahi keningnya, membuat rambutnya yang biasa rapi menjadi lepek. Bara mengangguk kaku. Baik, Mas Adrian. Ia masih belum terbiasa dengan keakraban ini. Baginya, Adrian tetaplah dewa yang turun dari langit, sementara ia hanyalah kerikil yang beruntung dipungut. Kota ini isinya barang-barang peninggalan orang tua saya sebelum kecelakaan pesawat itu. Gumam Adrian, matanya menerawang menatap kotak kayu itu.
dan barang-barang dari panti asuhan tempat saya selamat. Mendengar kata panti asuhan, jantung Bara berdegup kencang. Ia menghentikan gerakannya yang sedang menyusun buku. Ada rasa nyeri yang tiba-tiba menusuk di bekas luka bakarnya. "Mas Adrian pernah tinggal di panti?" tanya Bara hati-hati, suaranya sedikit bergetar. Adrian menoleh, menatap Bara dalam. "Iya, sebentar saja. Sebelum kakek saya menemukan saya. Tapi, saya meninggalkan separuh jiwa saya di sana." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Hanya suara AC sentral yang berdengung halus. Bara ingin bertanya lebih lanjut, tapi lidahnya keluh. Ia takut. Takut jika ternyata harapan liarnya benar. Atau lebih takut lagi jika ternyata itu hanya kebetulan yang menyakitkan. "Sudahlah." Adrian memutus ketegangan. "Bantu saya geser lemari besi ini. Ada brankas di belakangnya yang macet." Bara segera mendekat. Lemari besi itu setinggi 2 meter. Beratnya mungkin ratusan kilo. 1, 2, 3, dorong. Mereka berdua mengerahkan tenaga. Otot-otot Bara menegang. Ia mendorong dengan bahu kirinya, bahu yang menyimpan rahasia kelam itu. Kriet. Lemari itu bergeser perlahan, menggesek lantai parket kayu dengan suara ngilu. Namun, karena terlalu bersemangat, kaki Bara terpeleset di atas tumpukan kertas licin yang berserakan. Tubuhnya oleng. Bahu kirinya menghantam sudut tajam lemari besi itu dengan keras. Sret. Bunyi kain robek terdengar nyaring. Bara meringis kesakitan, memegangi lengan kirinya. Kemeja putih mahalnya tersangkut paku yang menonjol di sudut lemari. Kain di bagian lengan atas hingga bahu robek menganga lebar, memperlihatkan kulit di baliknya. "Bara, kau terluka." Adrian panik. Ia segera melepaskan pegangannya pada lemari dan menghampiri Bara. "Tidak apa-apa, Mas. Cuma gores sedikit. Maaf bajunya rusak. Nanti saya ganti potong gaji." Bara berusaha menutupi robekan itu dengan telapak tangannya. Ia panik. Bukan karena luka baru, tapi karena apa yang terekspos di sana. "Jangan pikirkan baju. Coba lihat lukanya. Nanti infeksi." Adrian memaksa menarik tangan Bara. Bara mencoba melawan, mundur selangkah. "Jangan, Mas. Ini jelek. Saya malu." Tapi tenaga Adrian lebih kuat. Sang kakak menarik tangan adiknya, menyingkirkan kain kemeja yang sudah koyak itu. Dan waktu pun berhenti. Di sana, di bawah cahaya lampu kristal yang terang benderang, jaringan parut itu terpampang jelas. Kulit yang melepuh, bergelombang, dan berwarna kemerahan. Luka bakar lama yang luas, memanjang dari bahu hingga setengah lengan atas. Bentuknya tidak beraturan, mengerikan bagi orang awam, namun bagi Adrian, itu adalah peta harta karun yang selama ini ia cari. Adrian membeku. Matanya terbelalak lebar, pupilnya mengecil. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia ingat api itu. Ia ingat balok kayu yang jatuh menimpa lengan adiknya. Ia ingat posisi luka itu. Bara menunduk dalam-dalam. Wajahnya merah padam karena malu. Ia mengira Adrian jijik melihat kulit cacatnya. "Maaf, Mas. Menjijikkan ya? Ini luka lama. Kecelakaan waktu kecil." Tangan Adrian gemetar hebat. Ia tidak menjawab. Perlahan, ujung jarinya terulur, menyentuh permukaan kulit parut yang kasar itu. Sentuhannya begitu lembut, seringan bulu, seolah takut menyakiti Bara lagi. Bara tersentak kaget dengan sentuhan itu. Ia mendongak, siap melihat ekspresi jijik. Namun yang ia lihat justru sepasang mata yang basah. Air mata menggenang di pelupuk mata Adrian. Bibir sang CEO bergetar. "Panas?" tanya Adrian bisik. Suaranya pecah. Satu kata itu keluar begitu saja dari alam bawah sadarnya. Bara bingung. Maksudnya? Waktu itu, Adrian menelan ludah, menahan isak yang mendesak keluar. Matanya tidak lepas dari luka itu. "Waktu api itu membakarmu, pasti panas sekali, kan?" Tubuh Bara menegang. Darahnya seolah berhenti mengalir. Dari mana Adrian tahu itu luka api? Dari mana Adrian tahu rasanya? "Mas,
Bara mundur lagi. Ketakutan bercampur harapan mulai meledak di dadanya. Siapa Mas sebenarnya? Adrian sadar ia sudah melangkah terlalu jauh. Ia belum punya bukti DNA. Ia tidak boleh gegabah. Jika ia salah, ia akan menghancurkan hati pemuda ini lagi. Ia harus yakin 100%. Ia harus melindungi Bara, bukan memberinya harapan palsu. Dengan susah payah, Adrian menarik tangannya kembali. Ia menghapus air matanya cepat, memasang topeng ketenangannya kembali, meski retak di sana-sini. Maaf, kata Adrian serak. Aku teringat adikku. Dia juga punya luka. Mirip seperti ini. Adik Mas meninggal? Tanya Bara pelan. Aku kira begitu. Adrian menatap mata Bara tajam, penuh arti. Tapi sekarang aku mulai ragu. Adrian berbalik badan, membelakangi Bara. Ia tidak sanggup menatap wajah adiknya lebih lama tanpa memeluknya. Ia butuh bukti ilmiah. Sekarang juga. Bara, pergilah ke kamarmu. Ganti bajumu. Obati lukanya. Perintah Adrian. Suaranya terdengar tegas namun menyimpan getaran emosi yang meluap. Dan, tinggalkan kemeja robek itu di sini. Biar aku yang urus. Bara ragu sejenak, menatap punggung Adrian yang lebar namun terlihat rapuh. Ada ribuan pertanyaan di kepalanya, tapi ia memilih diam. Baik, Mas. Terima kasih. Bara keluar dari ruangan itu, memegangi lengannya yang perih. Begitu pintu tertutup, Adrian langsung bergerak cepat. Ia menyambar kemeja robek yang ditinggalkan Bara. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sebuah gunting kecil. Ia menggunting bagian kerah kemeja itu, tempat di mana keringat dan sel kulit mati Bara menempel paling banyak. Lalu ia mengambil beberapa helai rambut Bara yang rontok dan tersangkut di kain itu. Adrian memasukkan sampel itu ke dalam plastik klip steril yang selalu ia sediakan di laci. Persiapan untuk momen yang ia tunggu selama 15 tahun. Ia mengambil ponsel khususnya, menekan nomor dokter pribadinya yang paling ia percaya. Dokter, saya butuh tes DNA ekspres. Malam ini juga. Saya akan kirim sampelnya sekarang. Jangan tanya punya siapa. Dan hasilnya, kirim langsung ke tangan saya. Jangan lewat email. Adrian mematikan telepon. Ia menggenggam plastik berisi rambut Bara itu erat-erat di depan dadanya, lalu menciumnya. Aroma keringat adiknya. Aroma kehidupan yang selamat dari maut. Ia berjalan ke jendela besar, menatap Jakarta yang gelap. Tunggu sebentar lagi, Bumi. Bisik Adrian pada bayangan wajah Bara di kaca jendela. Kali ini kakak tidak akan melepaskan tanganmu. Dan siapapun yang mencoba memisahkan kita lagi, akan kubakar habis. Di seberang kota, di sebuah apartemen murah, Pak Hadi sedang menerima telepon dari orang dalam menara Adyatama. Apa? Si kurir itu tinggal di penthouse sekarang. Pak Hadi membanting puntung rokoknya dengan geram. Wajahnya merah padam karena dengki. Tidak bisa dibiarkan. Kalau dia semakin dekat dengan Tuan Adrian, Boroku menggelapkan dana keamanan bisa terbongkar. Pak Hadi membuka laci mejanya. Di sana tersimpan sebuah amplop coklat berisi data palsu yang sudah ia siapkan. Data kriminal rekayasa yang akan membuat Bara terlihat seperti penipu ulung yang mengincar harta orang kaya. Besok, desis Pak Hadi. Besok akan kubuat kau diusir selamanya, tikus kecil. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi mereka bertiga. Bara yang bingung memegang luka bakarnya. Adrian yang gelisah menunggu hasil DNA. Dan Pak Hadi yang mengasah pisau fitnahnya. Badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Hari itu seharusnya menjadi hari kemenangan. Namun takdir, dengan selera humornya yang bengkok, mengubahnya menjadi hari pemakaman bagi harapan yang baru saja tumbuh. Di ruang rapat direksi lantai 40, udara terasa dingin mencekam, jauh lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan yang disetel maksimal, melainkan karena kehadiran sebuah map merah di atas meja marmer panjang itu. Adrian duduk di kursi kebesarannya. Wajahnya kaku seperti patung lilin. Di hadapannya, Pak Hadi berdiri dengan senyum kemenangan yang disembunyikan di balik wajah prihatin yang munafik. Di sudut ruangan, Bara berdiri menunduk. Kedua tangannya saling meremas gelisah. Ia dipanggil mendadak saat sedang merapikan jadwal,
Dan kini ia merasa seperti terdakwa di depan regu tembak. "Maaf, saya harus lancang, Pak Adrian." Suara Pak Hadi memecah keheningan, licin seperti ular. "Tapi sebagai kepala keamanan, saya tidak bisa membiarkan Bapak memelihara ular berbisa di kamar Bapak sendiri." Pak Hadi mendorong map merah itu ke arah Adrian. "Apa ini?" tanya Adrian datar. Matanya tidak lepas dari Bara. "Rekam jejak kriminal, adik kesayangan Bapak ini," jawab Pak Hadi, menekan kata adik dengan nada mencemooh. "Bara, atau nama aslinya di kepolisian, Bara si penipu ulung." Jantung Bara berhenti berdetak. "Itu bohong," bisiknya, suaranya tercekat. Adrian membuka map itu. Di dalamnya tersusun rapi lembaran-lembaran dokumen yang terlihat sangat resmi. Ada foto mugshot, foto tahanan, yang diedit kasar namun terlihat nyata, laporan kepolisian tentang sindikat penipuan orang kaya, dan, ini yang paling menyakitkan, sebuah laporan medis palsu. Pak Hadi menunjuk laporan medis itu dengan telunjuknya yang gemuk. "Lihat ini, Pak. Laporan dari klinik ilegal di Jakarta Utara 3 tahun lalu. Di sana tertulis pasien bernama Bara melakukan prosedur pencitraan luka bakar menggunakan zat kimia." Mata Adrian membelalak. Napasnya tertahan. "Apa?" "Dia memalsukan luka itu, Pak." Racun Pak Hadi mulai menyusup masuk, membunuh logika Adrian perlahan-lahan. Dia tahu Bapak mencari korban kebakaran. Dia tahu obsesi Bapak. Dia sengaja membakar kulitnya sendiri dengan air keras supaya terlihat seperti korban kebakaran. Itu semua investasi untuk menipu Bapak. "Tidak!" Teriakan Bara menggema di ruangan itu. Ia maju selangkah. Air mata kemarahan membanjiri wajahnya. Ia menarik lengan kemejanya kasar, memperlihatkan luka parutnya yang mengerikan. "Ini asli. Demi Allah, ini asli. Sakitnya masih terasa sampai sekarang. Mas Adrian, jangan dengarkan dia. Dia iblis." Pak Hadi tertawa kecil, dingin dan meremehkan. "Akting yang bagus. Persis seperti yang tertulis di laporan psikolog penjara. Manipulatif. Pandai bermain korban." Adrian menatap dokumen di tangannya, lalu menatap luka di lengan Bara. Keraguan mulai merayapi hatinya seperti akar tanaman liar yang mencekik pohon. Dokumen ini ada kop surat kepolisian. Ada stempel resmi. Logika bisnisnya berteriak. Data tidak pernah bohong. Tapi hatinya berteriak. Mata anak itu tidak bohong. Namun, Pak Hadi tahu titik lemah Adrian. Ketakutan akan pengkhianatan. "Pikirkan, Pak," bisik Pak Hadi lagi, semakin mendekat. "Kenapa dia muncul tiba-tiba saat hujan? Kenapa dia tahu Bapak tidak suka bawang goreng? Dia sudah meriset Bapak selama berbulan-bulan. Dia mengincar harta Adyatama. Kalau Bapak biarkan dia tinggal, besok lusa Bapak akan ditemukan mati diracun, dan dia yang mewarisi semuanya." Adrian memejamkan mata. Rasa sakit di kepalanya tak tertahankan. Bayangan masa lalu tentang panti asuhan, tentang rasa bersalah, kini bercampur aduk dengan bayangan ditipu mentah-mentah. Ia menatap Bara. Tatapannya bukan lagi tatapan hangat seorang kakak. Itu adalah tatapan seorang CEO yang sedang menghitung kerugian. Tatapan penuh curiga. "Jelaskan, Bara." Suara Adrian dingin, menusuk tulang. "Jelaskan kenapa ada catatan kriminal ini. Jelaskan kenapa semua kebetulan ini terlalu sempurna." Bara ternganga. Kakinya lemas. Ia mundur selangkah, menabrak dinding kaca. Pertanyaan itu sendiri adalah sebuah vonis. Bagi Bara, fakta bahwa Adrian bertanya, bahwa Adrian butuh penjelasan, sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Itu artinya Adrian tidak percaya padanya. Itu artinya ikatan batin yang ia rasakan selama seminggu ini hanyalah sepihak. Mas Adrian percaya kertas sampah ini daripada saya?" tanya Bara lirih. Air matanya menetes jatuh ke lantai karpet. "Mas sudah lihat mata saya. Mas sudah pegang luka saya. Aku butuh bukti, Bara, bukan perasaan," bentak Adrian, frustrasi karena ketakutan menguasainya. "Dunia ini penuh pembohong. Bagaimana aku tahu kau bukan salah satunya?" Hening.
Di luar jendela, kilat menyambar, diikuti guruh yang menggelegar. Langit ikut marah. Bara tersenyum. Senyum yang sangat sedih. Senyum seseorang yang hatinya baru saja dicabut paksa dari rongga dadanya. Baiklah, Tuan. Bara mengubah panggilannya kembali. Formal. Berjarak. Jika Tuan butuh bukti, buktinya ada di depan mata Tuan. Buktinya adalah saya tidak pernah meminta uang sepeser pun dari Tuan. Bara merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan kartu akses penthouse, kunci mobil yang dipinjamkan, dan dompet berisi uang operasional. Ia meletakkan semuanya di atas meja, tepat di samping map merah fitnah itu. Lalu, ia mulai melepas kemeja putih mahalnya. Bara, apa yang kau lakukan? Adrian terkejut. Bara tidak menjawab. Ia melepas kemeja itu, membiarkan tubuh kurusnya yang penuh bekas luka bertelanjang dada di ruangan ber-AC dingin itu. Ia melipat kemeja itu rapi, meletakkannya di kursi. Ia hanya menyisakan kaos dalam tipis yang lusuh, kaos miliknya sendiri. Saya datang sebagai sampah, saya pergi sebagai sampah, ucap Bara, suaranya tenang namun mematikan. Tuan benar. Saya tidak pantas di sini. Terima kasih sudah memberi saya mimpi indah selama 7 hari. Sekarang saya bangun. Bara berbalik. Ia berjalan menuju pintu keluar dengan langkah gontai namun punggung tegak. Bara, tunggu. Adrian berdiri, tangannya terulur. Hatinya menjerit menyuruhnya mengejar. Jangan biarkan dia pergi. Tapi Pak Hadi sigap menahan lengan Adrian. Biarkan, Pak. Itu taktik terakhirnya. Guilt trip. Membuat Bapak merasa bersalah. Jangan tertipu. Adrian ragu 1 detik. 1 detik yang fatal. Dan dalam 1 detik itu, pintu ruang rapat tertutup. Bara menghilang di balik kayu jati yang tebal. Adrian menghempaskan tangan Pak Hadi kasar. Keluar. Keluar semuanya. Pak Hadi membungkuk hormat, menyembunyikan senyum puasnya, lalu melenggang pergi. Misinya sukses. Tikus itu sudah diusir. Tinggallah Adrian sendiri di ruangan luas itu. Ia merosot duduk di kursinya, menatap barang-barang yang ditinggalkan Bara. Ia merasa kosong. Ia merasa telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, tapi ia tidak tahu apa itu. Ting! Ponsel Adrian di atas meja berbunyi. Sebuah notifikasi pesan masuk. Adrian melirik layar ponselnya dengan mata kabur. Pesan dari dokter pribadinya. Subjek, hasil tes DNA, urgent. Jantung Adrian berhenti berdetak. Tangannya yang gemetar meraih ponsel itu. Ia membuka pesan itu. Sebuah file PDF terlampir. Ia membukanya. Matanya menyusuri deretan angka dan istilah medis yang rumit, hingga sampai pada kesimpulan di bagian paling bawah yang dicetak tebal. Probabilitas hubungan persaudaraan kandung, full sibling 99.998% hasil, positif. Dunia Adrian runtuh. Langit-langit ruangan seolah ambruk menimpa kepalanya. Ia tidak berteriak. Suaranya hilang. Ia hanya menatap layar itu, lalu menatap pintu tempat Bara keluar tadi. Lalu menatap map fitnah buatan Pak Hadi. Bumi. Desisnya, air mata penyesalan tumpah membasahi layar ponsel. Ia baru saja mengusir adik kandungnya sendiri. Ia baru saja menuduh darah dagingnya sebagai penipu, tepat saat adiknya itu mempercayainya lebih dari siapapun. Bara! Adrian melompat dari kursinya, menendang map merah itu hingga berhamburan. Ia berlari. Ia berlari sekuat tenaga mengejar pintu, mengejar lift, mengejar waktu yang sudah terlambat. Tapi koridor itu kosong. Lift sudah turun ke lantai dasar. Dan di luar sana, Jakarta kembali diguyur hujan deras, siap menyembunyikan jejak adiknya yang terluka, mungkin untuk selamanya. Lantai lobi Menara Adiatama gempar. Para resepsionis dan petugas keamanan ternganga melihat pemandangan yang tak pernah terjadi dalam sejarah gedung ini. Adrian Adiatama, sang CEO yang selalu tenang dan berwibawa, berlari keluar dari lift seperti orang kesetanan. Dasinya sudah ia lempar entah kemana, kancing kemejanya terbuka 2, dan wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Di dekat pintu putar, Pak Hadi sedang tertawa-tawa kecil dengan anak buahnya, merayakan kemenangannya mengusir si hama.
Adrian tidak mengerem langkahnya. Ia menerjang Pak Hadi. Bug! Satu dorongan keras membuat tubuh gempal Pak Hadi terpelanting menabrak pilar marmer. Orang-orang menjerit histeris. Pak Adrian! Pak Hadi megap-megap. Matanya terbelalak ketakutan melihat sorot mata Adrian yang seperti singa terluka. Bapak kenapa? Bapak kenapa? Adrian mencengkeram keras ragam Pak Hadi, menarik wajah pria itu mendekat hingga hidung mereka hampir bersentuhan. Kau memalsukan dokumen kepolisian, desis Adrian, suaranya rendah namun bergetar hebat karena amarah yang meluap. Kau memfitnah adik kandungku. Wajah Pak Hadi berubah seputih kertas. Adik. Adrian menghempaskan tubuh Pak Hadi ke lantai. Ia menunjuk wajah pria itu dengan jari telunjuk yang gemetar. Detik ini juga kau dipecat. Dan jangan harap kau bisa tidur nyenyak. Karena pengacaraku akan mengirimu membusuk di penjara sampai kau mati. Bawa dia pergi. Tanpa menunggu jawaban, Adrian berlari menembus pintu kaca, menerjang hujan badai yang masih mengamuk di luar. Ia masuk ke dalam mobil sportnya yang terparkir di valet, menyalakan mesin yang meraung garang. Kemana? Kemana Bara pergi? Bara tidak punya uang, tidak punya ponsel, tidak punya tujuan. Di tengah kepanikan itu, sebuah insting purba menyala di kepala Adrian. Insting yang menghubungkannya dengan masa lalu. Jika Bara merasa dunia ini sudah tidak menyisakan tempat baginya, dia pasti akan kembali ke satu-satunya tempat yang menerimanya. Tempat di mana jiwanya tertinggal 15 tahun lalu. Panti Asuhan Harapan Bunda, bisik Adrian. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil itu melesat membelah banjir, melaju menuju pinggiran kota yang gelap dan sunyi. Reruntuhan itu masih ada di sana. Sebuah lahan kosong yang ditumbuhi ilalang setinggi dada, dikelilingi pagar kawat berkarat yang sudah roboh. Di tengahnya, sisa-sisa tembok hangus yang menghitam masih berdiri, monumen bisu dari tragedi yang merenggut masa kecil mereka. Tidak ada yang berani membangun di tanah ini. Warga bilang tanah ini dikutuk oleh tangisan anak-anak. Hujan turun semakin deras, mengubah tanah merah di sana menjadi lumpur lengket. Adrian memarkir mobilnya sembarangan. Ia melompat keluar tanpa payung, membiarkan hujan menghantam tubuhnya. Senter ponselnya menyapu kegelapan, mencari tanda kehidupan di antara puing-puing. Bara! Teriaknya. Suaranya pecah, hilang ditelan angin. Bara! Ia berlari menyusuri jalan setapak yang tertutup semak. Kakinya tersandung akar pohon. Ia jatuh berlutut di lumpur. Celana mahalnya kotor, telapak tangannya lecet berdarah. Tapi ia bangkit lagi. Rasa sakit ini tidak ada artinya dibanding rasa sakit di hati adiknya. Cahaya senternya menyinari sebuah sudut bekas aula utama. Di sana, di bawah sisa atap beton yang miring dan nyaris rubuh, sesosok tubuh sedang meringkuk memeluk lutut. Bara. Pemuda itu duduk di atas lantai ubin yang retak, menggigil hebat dengan kaos tipisnya yang basah kuyup. Ia menyandarkan kepalanya ke tembok hangus, matanya terpejam, seolah sedang menunggu kematian datang menjemputnya kedinginan. Bara! Panggil Adrian, suaranya tercekat. Bara membuka matanya perlahan. Saat melihat Adrian, ia tidak terlihat senang. Ia justru terlihat ketakutan. Ia memundurkan tubuhnya, merapatkan punggung ke tembok yang dingin. Pergi! Suara Bara parau, lemah. Jangan hina saya lagi. Saya sudah pergi. Saya tidak minta apa-apa. Tidak, Bara. Tidak. Adrian melangkah pelan. Kedua tangannya terangkat tanda menyerah. Jangan mendekat, teriak Bara histeris. Air mata bercampur air hujan di wajahnya. Tuan sudah lihat buktinya kan? Saya penipu. Saya sampah. Pergi Tuan. Biarkan saya mati di sini. Ini kuburan saya. Hati Adrian hancur berkeping-keping melihat adiknya serapuh ini. Ia tidak bisa menggunakan logika lagi. Ia harus menggunakan hati. Adrian tidak berhenti. Ia terus maju, menerjang genangan air, hingga ia berlutut tepat di depan Bara. Ia tidak peduli lumpur. Ia tidak peduli hujan. Maafkan aku, bisik Adrian. Bara menggeleng kuat-kuat, menutup telinganya. Pergi.
Tuan orang jahat. Bukan Tuan. Adrian meraih kedua pergelangan tangan Bara yang dingin, memaksanya turun dari telinga. Ia menatap mata adiknya lekat-lekat. Ini kakak, Bumi. Satu kata itu. Nama itu. Tubuh Bara membeku. Matanya membelalak lebar, menatap Adrian dengan tatapan tak percaya. Dunia seakan berhenti berputar. Hujan seakan berhenti bersuara. Hanya nama itu yang bergema di kepalanya. Bumi. Nama yang sudah 15 tahun tidak pernah diucapkan oleh siapapun. Nama yang hanya diketahui oleh kakaknya. Apa? Bibir Bara bergetar. Adrian merogoh saku celananya yang basah, mengeluarkan ponselnya yang layarnya masih menyala menampilkan hasil tes DNA, meski basah terkena hujan. Ia menyodorkannya ke depan wajah Bara. 99,9%. Dik, ucap Adrian sambil menangis terseduh-seduh. Darahmu adalah darahku. Lukamu adalah lukaku. Kau bukan penipu. Aku yang bodoh. Aku kakak yang bodoh yang tidak mengenali adiknya sendiri. Bara menatap layar itu, lalu menatap wajah Adrian. Wajah yang basah, kotor, dan penuh penyesalan itu perlahan berubah di mata Bara. Bukan lagi wajah CEO sombong. Itu wajah Kak Langit. Wajah kakaknya yang dulu selalu menggandengnya sebelum api memisahkan mereka. Pertahanan Bara runtuh. Dinding kemarahan yang ia bangun hancur lebur. Kak Langit, cicitnya. Suaranya kembali menjadi suara anak kecil 5 tahun yang ketakutan. Iya, ini kakak. Maafkan kakak baru datang sekarang. Tanpa aba-aba, Adrian menarik tubuh kurus Bara ke dalam pelukannya. Tangisan pecah di antara reruntuhan itu. Bara menangis meraung-raung, menumpahkan segala rasa sakit, lapar, dingin, dan rindu yang ia pendam selama 15 tahun. Ia membenamkan wajahnya di dada bidang Adrian, mencengkeram kemeja kakaknya seolah takut dilepaskan lagi. Adrian memeluk adiknya erat-erat, sangat erat, seakan ingin menyatukan kembali jiwa mereka yang sempat terbelah. Ia mencium puncak kepala Bara yang bau hujan berkali-kali. Sudah. Bisik Adrian menenangkan. Air matanya sendiri mengalir deras membasahi rambut Bara. Kakak di sini. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Tidak pahadi, tidak kemiskinan, tidak siapapun. Kita pulang ya, Dik. Kita pulang. Di bawah guyuran hujan yang mulai mereda, di atas tanah abu bekas panti asuhan yang menyimpan mimpi buruk mereka, dua saudara itu akhirnya bertemu kembali. Luka bakar di lengan Bara bersentuhan dengan dada Adrian. Rasa sakit masa lalu itu akhirnya menemukan obatnya. Bukan uang, bukan kemewahan, tapi sebuah pelukan. Malam itu, si kaya dan si miskin mati. Yang tersisa hanyalah langit dan bumi, dua saudara yang tak terpisahkan, yang akhirnya menemukan jalan pulang ke rumah satu sama lain. 1 tahun kemudian, musim hujan kembali menyapa Jakarta dengan kegarangannya yang tak berubah. Langit sore berwarna abu-abu pekat, menumpahkan ribuan galon air ke atas hutan beton yang sibuk. Di luar sana, angin menjerit-jerit, memecut kaca-kaca gedung pencakar langit, seolah ingin merobohkan keangkuhan peradaban manusia. Namun kali ini, Bara tidak basah. Ia berdiri di balik dinding kaca lantai 40 menara Adiatama. Tubuhnya yang dulu kurus kering kini terlihat lebih berisi dan sehat. Bahunya yang bidang dibalut kemeja sutra berwarna navy yang pas badan, dipadu dengan celana bahan yang potongannya sempurna. Tidak ada lagi jaket oranye bau apek. Tidak ada lagi sepatu kanvas bolong. Di kakinya, terpasang sepasang sepatu Oxford kulit hitam yang mengkilap, memantulkan bayangan lampu kristal ruangan. Bara menempelkan telapak tangannya ke kaca jendela yang dingin. Di bawah sana, ia melihat titik-titik kecil manusia yang berlarian mencari tempat berteduh. Ia melihat motor-motor bebek yang mogok menerjang banjir. Dulu, ia ada di sana, mengigil, lapar, mengutuk nasib. Sekarang, ia ada di sini, hangat, kenyang, dicintai. Melamun lagi, Pak Direktur. Suara baritone yang familiar terdengar dari arah pintu. Bara menoleh. Adrian berdiri di sana, tersenyum hangat sambil membawa 2 cangkir kopi yang mengepul. Tidak ada sekretaris, tidak ada pembantu.
Sang CEO lebih suka menyeduh kopi sendiri untuk adiknya. Jangan panggil begitu, Kak. Geli dengarnya, Bara tertawa kecil, mengambil salah satu cangkir itu. Aroma Arabica yang harum menyeruak, menggantikan aroma mie instan yang dulu menyatukan mereka. Yayasan Harapan Langit baru saja merilis laporan tahunan. Adrian berjalan mendekat, berdiri di samping Bara menghadap jendela. Berkat program beasiswa dan asrama yang kau gagas, 150 anak jalanan sudah kembali bersekolah bulan ini. Kau melakukan pekerjaan hebat, Bumi. Bara tersenyum tipis, menatap pantulan wajah mereka berdua di kaca. Wajah mereka mirip, hanya dibedakan oleh garis rahang Adrian yang lebih keras dan mata Bara yang lebih sendu. Aku hanya memberi apa yang dulu tidak pernah kudapatkan, Kak, jawab Bara lirih. Kesempatan. Tiba-tiba, keributan kecil terdengar dari arah lobi bawah yang terpantau lewat layar CCTV besar di dinding ruangan. Bara menoleh ke layar. Hatinya mencelos. Di lobi marmer yang megah itu, tempat yang sama di mana ia dulu dihinakan, seorang kurir muda sedang berdiri kaku. Kurir itu basah kuyup. Air hujan menetes deras dari jas hujannya yang robek, menciptakan genangan air kotor di lantai putih. Seorang petugas keamanan baru, pengganti Pak Hadi, terlihat sedang membentak kurir itu, menunjuk-nunjuk lantai dengan wajah garang. Deja vu. Adegan itu memutar kembali memori rasa sakit yang purba di dada Bara. Rasa malu. Rasa tak berharga. Rasa ingin menghilang di telan bumi. Tanpa berkata apa-apa, Bara meletakkan kopinya. Ia berbalik dan berjalan cepat menuju lift pribadi. Bara? Panggil Adrian. Namun melihat sorot mata adiknya, Adrian paham. Ia tersenyum bangga dan mengikuti langkah adiknya dari belakang. Di lobi, suasana tegang. Kamu punya otak tidak? Lihat lantainya. Kotor semua. Bentak petugas keamanan itu pada si kurir muda yang gemetar ketakutan. Keluar. Lewat belakang. Maaf Pak, pintu belakang banjir sepinggang. Saya takut paketnya rusak. Cicit kurir itu, memeluk paketnya erat-erat. Persis seperti Bara dulu. Bukan urusanku. Cepat Kel. Berhenti. Satu kata itu diucapkan dengan nada tenang, namun memiliki wibawa yang membuat seluruh lobi hening seketika. Semua mata tertuju ke arah lift emas yang terbuka. Bara melangkah keluar, diikuti Adrian di belakangnya. Langkah kaki Bara tegas. Sepatu mahalnya beradu dengan lantai marmer. Tuk, tuk, tuk. Petugas keamanan itu pucat pasi melihat siapa yang datang. Direktur yayasan dan CEO grup Adiatama. Ia buru-buru membungkuk hormat. Pak Bara, Pak Adrian. Maaf Pak, ada gangguan sedikit. Tikus ini mengotori lobi. Saya sedang mengusirnya. Bara tidak menatap petugas itu. Ia berjalan lurus melewati si petugas, menghampiri kurir muda yang menggigil itu. Bara berhenti tepat di depan genangan air lumpur yang dibuat si kurir. Tanpa ragu, Bara menginjak genangan lumpur itu dengan sepatu mahalnya. Ia tidak peduli kulit sepatunya ternoda. Ia menatap mata kurir itu, mata yang penuh ketakutan dan rasa rendah diri. Siapa namamu? Tanya Bara lembut. Dimas, Pak. Jawab kurir itu terbata. Bara tersenyum. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sapu tangan sutra bersih, benda yang dulu digunakan Adrian untuk menutup hidung karena jijik padanya. Kini, Bara menggunakan sapu tangan itu untuk menyeka wajah basah si kurir. Dimas, tugasmu sudah selesai. Paketnya biar dititip di resepsionis depan. Kamu tidak perlu lewat belakang yang banjir, ujar Bara. Lalu, Bara menoleh pada petugas keamanan yang masih membungkuk gemetar. Pak, suara Bara mengeras, terdengar ke seluruh penjuru lobi. Lantai marmer ini bisa dibersihkan dalam 5 menit dengan kain pel. Tapi harga diri seseorang yang Bapak injak-injak, butuh seumur hidup untuk sembuh. Petugas itu terdiam, wajahnya merah padam karena malu. Siap salah, Pak. Jangan ulangi lagi. Di gedung ini, kita menghormati manusia, bukan lantai, tegas Bara. Bara kemudian menepuk bahu kurir itu, menyelipkan beberapa lembar uang merah ke saku jas hujannya. Buat beli teh hangat. Hati-hati di jalan, pejuang.
Kurir muda itu menatap Bara dengan mata berkaca-kaca, seolah melihat malaikat. Terima kasih banyak, Pak. Saat kurir itu pergi, Bara masih berdiri di sana. Sepatu mahalnya kini kotor oleh lumpur. Tapi ia tidak merasa jijik. Ia justru merasa utuh. Adrian melangkah maju, merangkul bahu adiknya erat. Sepatumu kotor, Pak Direktur, goda Adrian sambil tersenyum. Bara tertawa renyah. Tidak apa-apa, Kak. Dulu ada seseorang yang memberitahuku, kadang kita harus berani kotor untuk menyelamatkan sesuatu yang berharga. Entah itu mesin mobil, atau hati manusia. Adrian tertawa, tawa yang lepas dan bahagia. Kakak bangga padamu, Bumi. Mereka berdua berjalan kembali menuju lift, meninggalkan jejak sepatu berlumpur di lantai marmer yang suci. Tapi kali ini, tidak ada satu orang pun yang berani menatap jijik. Semua karyawan menatap punggung mereka dengan rasa hormat yang mendalam. Di luar, hujan mulai reda. Awan hitam perlahan menyingkir, membiarkan seberkas cahaya matahari sore berwarna keemasan menembus kaca lobi, menyinari jejak kaki berlumpur itu. Jejak itu bukan noda. Itu adalah tanda. Tanda bahwa di Menara Gading yang dingin ini, kemanusiaan telah kembali pulang. Adrian dan Bara, langit dan bumi, kini berdiri berdampingan di dalam lift kaca yang membawa mereka naik ke puncak. Luka masa lalu telah menjadi parut yang menguatkan. Dan janji masa kecil di balik foto hangus itu akhirnya terpenuhi. Langit dan bumi, selamanya. Mereka tidak lagi melihat ke bawah dengan rasa takut, dan tidak lagi melihat ke atas dengan rasa iri. Mereka melihat ke depan, bersama. Tamat.